Saat pemuda miskin ini masuk ke bank, Satpam bank mengusirnya dengan kasar dan ditertawakan karyawan bank. Saat pemuda ini berkata begini, semua langsung menunduk. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Matahari sore mulai merangkak turun, menebar cahaya keemasan yang menyelinap melalui celah-celah anyaman bambu di warung kopi sederhana itu. Arif duduk di bangku kayu yang sudah lapuk. Tangannya menggenggam erat secangkir kopi hitam pekat yang uapnya sudah tak lagi mengepul. Di hadapannya, tergeletak selembar kertas yang telah mengubah hidupnya selamanya. Surat wasiat terakhir almarhum ayahnya, Tuan Gunawan. Surat itu telah ia baca berulang kali selama setahun terakhir, hingga setiap tintanya seolah telah melekat dalam ingatannya. Namun, hari ini adalah hari yang spesial. Esok, tepat setahun sejak kepergian ayahnya, dan juga tepat setahun sejak ia memulai perjalanannya hidup dalam kesederhanaan yang nyata, sebuah janji yang harus ia tepati sebelum warisan itu resmi menjadi miliknya. Masih merenung, "Nak?" Suara lembut Bu Siti menyapa dari balik meja kayu kecil tempatnya membersihkan gelas. Perempuan paruhbaya yang telah mengabdi pada keluarganya sejak Arif masih kecil itu mendekat. Wajahnya penuh dengan kepedulian yang tulus. Dialah satu-satunya orang yang mengetahui rahasia besar Arif selama setahun ini. Dialah pengawas wasiat, sekaligus ibu kedua bagi Arif. Arif mengangkat kepalanya, senyum kecil mengembang di bibirnya. "Iya, Bu. Coba bayangkan, setahun yang lalu, hidup saya berubah 180 derajat. Dari seorang yang terbiasa dengan kemewahan, tiba-tiba harus belajar hidup dengan uang pas-pasan, bekerja serabutan, dan tinggal di kontrakan kecil yang bocor kalau hujan." Ia memandang sekeliling warung kopi itu, tempat ia menjadi langganan tetap. "Tadinya, saya pikir ini hukuman. Tapi sekarang kau mengerti, bukan, maksud almarhum ayahmu?" Selabu Siti duduk di seberangnya. Matanya yang berbinar penuh kebijaksanaan menatap Arif. "Ya, Bu," jawab Arif dalam-dalam. Ia melipat surat wasiat itu dengan hati-hati. "Ayah tidak ingin saya menjadi seperti kebanyakan anak konglomerat lainnya. Manja, boros, dan tak tahu terima kasih. Dengan memaksa saya hidup seperti orang biasa, ayah mengajarkan saya nilai uang yang sesungguhnya. Bukan nominalnya, tapi usaha di baliknya. Dan yang lebih penting..." Arif berhenti sejenak, menatap orang-orang yang lalu lalang di luar warung. Seorang tukang becak yang sedang beristirahat, seorang ibu yang berjualan kue, dan anak-anak yang berlarian. Nilai manusia, bahwa setiap orang, apapun latar belakangnya, memiliki harga diri dan cerita hidupnya sendiri. Bu Siti mengangguk pelan, bangga terpancar di wajahnya. "Ayahmu memang orang yang bijaksana, Nak. Dia tidak ingin warisan yang dia tinggalkan justru menjadi bumerang yang menghancurkanmu. Dia ingin kau menjadi pemimpin yang rendah hati, bukan bos yang sombong." Dia menepuk-nepuk tangan Arif yang masih menggenggam surat wasiat. "Dan besok, janji itu akan berakhir. Kau harus ke bank untuk mengklaim semua yang menjadi hakmu. Semua dokumen dan kode akses untuk safety deposit box MU sudah siap." Arif menarik napas panjang. 250 miliar. Itu angka yang tidak bisa saya bayangkan, Bu. Saya masih ingat betul ekspresi Pak Notaris ketika membacakan wasiat ini. Matanya nyaris melotot. Ia menggeleng-geleng. Tapi setelah setahun ini, uang sebanyak itu terasa berbeda. Dulu, saya mungkin akan langsung membeli mobil sport terbaru atau berlibur ke luar negeri. Sekarang, saya malah berpikir, berapa banyak warung kopi seperti ini yang bisa bertahan dengan dana segitu? Berapa banyak anak yang tidak bisa sekolah yang bisa dibantu? "Lihat, itulah bukti bahwa perjalananmu selama setahun ini tidak sia-sia," ujar Bu Siti dengan mata berkaca-kaca. "Kau telah tumbuh, Arif. Bukan hanya sekadar bertambah tua." "Tapi saya juga takut, Bu," bisik Arif. Suaranya rendah penuh keraguan. "Takut semua ini akan berubah. Takut uang itu akan mengubah saya. Takut saya lupa pada pelajaran berharga selama setahun ini." Bu Siti memegangi bahu Arif dengan erat. "Dengarkan, Nak. Uang hanyalah alat. Baik atau buruknya tergantung pada orang yang memegangnya. Ayahmu percaya padamu. Saya juga percaya padamu.
Ingatlah selalu rasa lapar ini, rasa lelah setelah bekerja serabutan, rasa pedih ketika direndahkan orang karena penampilan. Jangan pernah lupa, itulah yang akan menjadi penjagamu. Arif memandang Bu Siti, mata pria muda itu penuh dengan tekad yang baru saja dikobarkan. Saya janji, Bu, saya akan menggunakan warisan ini tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk membawa kebaikan. Seperti yang ayah inginkan. Ia berdiri, merapikan baju lusuhnya. Besok, saya akan ke bank. Tapi saya akan pergi seperti ini. Dengan baju dan sandal jepit ini. Saya ingin melihat sendiri, bagaimana dunia memperlakukan seseorang berdasarkan penampilannya. Bu Siti tersenyum, campur bangga dan khawatir. Hati-hati, nak. Dunia di luar sana kadang tidak seindah yang kita bayangkan. Justru itulah yang ingin saya buktikan, Bu, jawab Arif, sambil melangkah keluar warung, menghilang di balik senja yang semakin pekat. Sebuah tekad membara di hatinya. Besok, bukan hanya harta yang akan ia klaim, tapi juga sebuah identitas baru. Identitas Arif, yang memahami arti sebenarnya menjadi kaya, dan menjadi miskin. Keesokan harinya, Jakarta seperti terbungkus dalam sebuah oven raksasa. Panasnya begitu menyengat. Seolah-olah setiap sinar matahari adalah jarum-jarum halus yang menusuk kulit. Arif berjalan pelan di trotoar yang sesak. Tubuhnya menyusuri celah-celah kerumunan orang yang berlalu lalang dengan wajah-wajah lelah dan terburu-buru. Debu dan asap kendaraan bercampur menjadi satu, menciptakan sebuah atmosfer perkotaan yang begitu familiar baginya selama setahun terakhir. Ia mengenakan kemeja lusuh berwarna pudar yang sudah beberapa kali dijahit di bagian siku, serta celana jeans yang sudah mulai tipis di beberapa bagian. Di kakinya, sepasang sandal jepit dengan tali yang sudah rekat menemani setiap langkahnya, menyentuh permukaan trotoar yang panas dengan suara decitan pelan. Masih pagi tapi sudah panas begini, gumamnya dalam hati, sambil mengusap keringat di dahinya dengan lengan baju. Pikirannya melayang pada secangkir kopi hitam panas di warung Bu Siti, sebuah kemewahan kecil yang sekarang terasa sangat jauh. Di depan sana, menjulang tinggi dengan megahnya, berdiri gedung bank Mega Finansial. Kaca-kaca tintanya memantulkan cahaya matahari dengan sombong, seolah-olah berkata, "Lihatlah, ini adalah tempat bagi mereka yang berhasil, bukan untuk orang sepertimu." Arif berhenti sejenak di seberang jalan, menatap gedung itu. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Ini bukan hanya tentang mengklaim warisan. Ini adalah tentang melangkah kembali ke sebuah dunia yang pernah dia tinggalkan. Namun kali ini dengan perspektif yang sama sekali baru. "Kamu mau nyebrang atau mau nengok terus, Bang?" teriak seorang ojek online dari belakangnya, memecah konsentrasinya. Arif menoleh dan memberi isyarat permisi. "Maaf, Mas, saya mau nyebrang." "Hati-hati, Bang," bisikan banyak mobil yang laju. Sahut si pengojek dengan nada bersahabat sebelum melaju pergi. Senyum kecil mengembang di bibir Arif. Inilah hal-hal kecil yang dia pelajari selama setahun ini. Solidaritas antar warga kecil, kepedulian yang tulus dari orang asing, sesuatu yang jarang dia temui dalam kehidupan lamanya yang serba tertutup dan formal. Dengan napas dalam-dalam, Arif menyeberang jalan. Setiap langkahnya mendekati gedung bank itu seperti membawanya ke sebuah dimensi yang berbeda. Suara klakson dan deru kendaraan perlahan tergantikan oleh kesunyian yang hampir menakutkan saat dia mendekati pintu kaca geser yang besar. SSSD. Pintu kaca itu terbuka dengan halus, menyambutnya dengan hembusan udara dingin yang langsung membungkus tubuhnya. Perubahan suhu yang drastis itu membuatnya menggigil sebentar. Dunia di dalam sana terasa seperti sebuah akuarium raksasa yang steril. Lantai marmernya mengilap seperti cermin. Langit-langitnya tinggi dengan lampu kristal yang berkilauan, dan aroma parfum udara yang menyegarkan namun terasa artifisial menusuk hidungnya, menggantikan bau panas dan polusi di luar. Dia berdiri di sana selama beberapa detik, membiarkan matanya menyesuaikan diri dengan pencahayaan yang terang benderang. Beberapa orang di dalam bank, yang tengah duduk di sofa letter empuk atau mengantri di teller, memandangnya dengan sekilas. Ada yang cepat mengalihkan pandangan, ada yang terus memandang dengan ekspresi penilaian yang tak tersembunyi. Seorang wanita dengan gayaan bisnis yang sempurna dan tas tangan bermerek tinggi, sedikit mengerutkan keningnya sebelum berbalik, berbicara sesuatu pada rekan di sampingnya dengan suara berbisik. Arif bisa merasakan tatapan itu. Dia familiar dengan perasaan ini, perasaan menjadi orang yang tidak pada tempatnya,
seperti noda di atas kain putih yang bersih. Selama setahun ini, dia telah belajar untuk membaca bahasa tubuh dan tatapan semacam ini. Tapi hari ini, rasanya berbeda. Hari ini, dia datang dengan sebuah misi, dengan sebuah rahasia besar yang membuatnya merasa sedikit lebih percaya diri, meski penampilannya berkata lain. Baik, bisiknya pada diri sendiri, mengepalkan tangan di samping tubuhnya. Aku sudah siap. Dia melangkah lebih dalam, suara sandal jepitnya berdecit pelan di atas lantai marmer yang dingin, meninggalkan jejak samar yang segera hilang. Langkahnya diatur, tidak terburu-buru, meski hati berdebar. Dia menuju ke area customer service, di mana beberapa orang tengah duduk mengantri dengan rapi. Di sanalah, di balik meja-meja kayu mahogani yang berkilau, para karyawan bank dengan seragam yang sempurna sedang sibuk dengan layar komputer mereka atau melayani nasabah dengan senyum profesional. Dunia lain, pikirnya lagi. Hanya beberapa langkah dari panas dan chaos di luar, ada sebuah ruangan yang dingin, teratur, dan penuh dengan penilaian diam-diam. Dan dia, Arif, dengan baju lusuh dan sandal jepitnya, adalah seorang penyusup yang tak diundang di dunia ini. Tapi dia tahu, sebentar lagi, semuanya akan berubah. Dengan langkah yang tetap meski hati berdebar, Arif mulai melintasi lobi bank yang luas itu. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena kelelahan, tetapi karena beban ratusan pasang mata yang seolah menimbangnya dari ujung rambut hingga ujung jari kakinya yang tersembul dari sandal jepit usang. Dia berusaha menjaga pandangan tetap lurus ke depan, menuju area customer service yang terletak di ujung ruangan. Sofa-sofa kulit yang empuk terhampar, diisi oleh para nasabah dengan pakaian rapi, para ibu-ibu dengan tas branded, bapak-bapak dengan kemeja berkancing, dan anak-anak muda dengan gaya metropolitan. Mereka semua terlibat dalam aktivitas mereka masing-masing, namun sesekali mata mereka berpaling kepada Arif, si penyusup yang tak sesuai dengan suasana mewah ini. Tiba-tiba, dari sudut matanya, Arif melihat sebuah bayangan besar bergerak mendekat. Seorang satpam berpostur tegap, dengan seragam biru tua yang necis dan topi berpinggir emas, melangkah dengan mantap menghadang di depannya. Namanya Pak Rudi, seorang lelaki berusia pertengahan 40-an dengan rahang yang mengeras dan tatapan mata yang penuh kecurigaan. Badannya yang kekar seakan memblokir seluruh pandangan Arif ke depan. "Hei, kamu, mau ngapain?" hardik Pak Rudi. Suaranya menggelegar di tengah kesunyian lobi bank, memecah konsentrasi beberapa nasabah yang langsung menoleh. Arif berhenti, berusaha tetap tenang. Dia mencoba tersenyum, meski rasanya kaku. "Saya mau ke customer service, Pak." Pak Rudi tidak bergeming. Matanya menyorot tajam, menelusuri setiap detail penampilan Arif, dari kemeja lusuhnya yang sudah pudar warnanya, hingga celana jeansnya yang mulai tipis di lutut, dan akhirnya berhenti pada sandal jepit di kakinya. Ekspresi wajahnya berubah dari curiga menjadi hampir jijik. "Customer service?" ulangnya dengan nada mengejek. "Urusan apa? Ini bukan tempat untuk orang seperti kamu. Mending cari tempat lain." Arif merasa darahnya mendidih, tapi dia menarik napas dalam-dalam. Janjinya pada Bu Siti untuk tetap rendah hati bergema di kepalanya. "Saya benar-benar ada keperluan penting, Pak. Saya harus bertemu dengan customer service." Pak Rudi mengambil langkah lebih dekat, hingga Arif bisa mencium bau minyak wangi murah yang melekat pada seragamnya. "Jangan buang-buang waktu saya. Ya, lihat sekelilingmu," bisiknya kasar, sambil menunjuk sekeliling lobi dengan gerakan kepala. "Ini tempatnya orang-orang berduit, bukan tempat pengemis atau pengangguran seperti kamu. Cari keringinan AC di mall saja, gratis." Beberapa nasabah yang mendengar mulai berbisik-bisik. Seorang ibu dengan tas tangan mewah menutup hidungnya dengan sapu tangan, seolah aroma kemiskinan Arif sudah bisa tercium olehnya. Seorang bapak tua di sofa menggeleng-gelengkan kepalanya, tampak tidak setuju dengan keributan ini. Arif mengepalkan tangannya di samping tubuh. "Saya bukan pengemis, Pak. Saya di sini untuk urusan finansial yang sah." "Urusan finansial?" Pak Rudi terkekeh keras. Suaranya penuh cemoohan. "Apa urusan finansialmu? Mau buka tabungan? Tabungan berapa? 5.000? 10.000? Dia menyeringai, memperlihatkan gigi yang kuning oleh rokok. "Keluar dari sini sebelum saya panggil polisi. Atau sebelum saya keluarkan paksa."
Tangan Pak Rudi yang besar dan kasar meraih lengan Arif, mencengkeramnya dengan kuat. Sentuhan itu terasa seperti besi panas, membakar kulit dan harga dirinya. Arif bisa merasakan betapa mudahnya kekuatan fisik pria ini, dan betapa rentannya posisinya saat ini. "Lepaskan, Pak," kata Arif dengan suara tegang, berusaha melepaskan cengkeraman itu tanpa membuat keributan lebih besar. "Saya punya hak untuk dilayani di sini." "Hak?" bentak Pak Rudi, menarik lengan Arif lebih keras, mencoba menyeretnya ke arah pintu keluar. "Hakmu adalah di luar, mengemis, bukan di sini, mengganggu kenyamanan nasabah." Dari balik bahu Pak Rudi, Arif bisa melihat para karyawan customer service, seorang wanita muda dengan riasan sempurna dan seorang pria dengan kacamata, sedang memperhatikan dengan ekspresi menghibur. Mereka tidak bergerak untuk membantu, tidak juga untuk mencegah. Mereka hanya menjadi penonton dalam drama penghinaan ini. Dalam hatinya, Arif berteriak. Dia ingin membentak, ingin mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya, ingin melihat ekspresi ketakutan di wajah satpam ini. Tapi dia ingat janjinya, ingat pelajaran setahun ini. Dia harus kuat, dia harus sabar. "Tolong, Pak," desisnya sekali lagi. Matanya menatap langsung ke mata Pak Rudi yang penuh amarah. "Saya hanya meminta untuk dilayani. Itu saja." Tapi Pak Rudi sudah terlalu jauh terbawa oleh kekuasaan kecil yang dia rasakan. "Sudah, cukup. Keluar!" hardiknya sekali lagi. Dorongan pada bahu Arif kali ini lebih keras, hampir membuatnya kehilangan keseimbangan. Dan di saat itulah, Arif menyadari bahwa kata-kata saja tidak akan cukup. Dia harus melakukan sesuatu yang lebih dramatis. Sesuatu yang akan mengubah permainan ini secara instan. Nafasnya dalam, dadanya naik turun. Saatnya telah tiba. Dorongan keras dari Pak Rudi nyaris membuat Arif terjatuh. Dengan susah payah, ia berhasil menyeimbangkan diri. Rasa malu dan amarah berkecamuk dalam dadanya. Suara tawa kecil dan bisikan-bisikan miring dari para nasabah yang menyaksikan kejadian itu semakin memperparah lukanya. Dari sudut matanya, ia melihat dua petugas customer service di balik meja kayu mahoni yang berkilau. Seorang wanita cantik dengan riasan flawless dan seorang pria berpenampilan rapi dengan kacamata, sedang memperhatikannya dengan ekspresi yang sama sekali bukan simpati. "Sudah, Pak, saya mohon," pinta Arif sekali lagi, berusaha melepaskan cengkeraman Pak Rudi yang masih erat di lengannya. "Saya hanya butuh bantuan customer service." Wanita customer service yang nama tagnya tertulis, Sari, itu akhirnya berdiri. Langkahnya pelan, penuh percaya diri. Wajah cantiknya dihiasi senyum tipis yang sinis. Reno, rekan prianya, mengikut dari belakang dengan tangan di saku, ekspresinya mengejek. "Ada masalah apa, Pak Rudi?" tanya Sari dengan suara manis yang dibuat-buat, meski matanya tak pernah lepas dari Arif, menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki seperti sedang menilai sampah. "Orang ini mau buat masalah, Mbak Sari," lapor Pak Rudi dengan nada membesar-besarkan. "Mau masuk ke customer service, tapi tidak jelas urusannya apa." Sari kini berdiri tepat di depan Arif, memandangnya dengan kepala sedikit miring. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya, tapi nada suaranya begitu merendahkan, seolah-olah dia sedang berbicara pada anak kecil yang mengganggu. Arif menarik napas, berusaha tetap sopan. "Saya butuh bantuan untuk mengakses safety deposit box saya, Mbak." Saat kalimat itu keluar, Sari dan Reno saling memandang, dan tiba-tiba mereka tak bisa menahan tawa. Bukan tawa terbahak-bahak, tapi tawa kecil yang terkekang, disertai gelengan kepala yang penuh cemoohan. "Safety deposit box?" ulang Sari, masih tersenyum sinis. "Maaf, ya, tapi untuk mengakses safety deposit box di bank kami, ada prosedur tertentu dan tentunya ada biaya penyimpanan yang tidak murah." Matanya kembali menelusuri penampilan Arif. "Kamu yakin tidak salah tempat?" Reno, yang kini berdiri di samping Sari, ikut menyeringai. "Iya, nih, mungkin dia lihat di film, terus mau coba-coba. Atau mungkin mau sekadar lihat-lihat ruangannya saja," bisiknya pada Sari, tapi cukup keras untuk didengar Arif. Arif merasa pipinya memanas. "Saya tidak salah tempat. Saya memang memiliki safety deposit box di sini. Nama saya Arif." Sari menghela napas dramatis, seolah sedang berurusan dengan orang yang sangat menyebalkan. "Dengar, ya,
Arif. Ya, safety deposit box itu bukan mainan. Itu untuk nasabah prioritas. Untuk orang-orang yang punya aset. Ia menekankan kata aset dengan sengaja. Kamu punya bukti, kartu identitas, atau setidaknya, kamu ingat nomor boxnya. Arif menggeleng. Frustrasi mulai menggerogoti kesabarannya. Dokumen dan kartu identitas saya ada di dalam box itu. Saya hanya perlu mengaksesnya dengan kode yang saya ingat. Reno mendengus keras. Wah, bahaya nih. Gimana mau buka kalau dokumennya ada di dalam? Ceritanya kok aneh-aneh. Ia memandang Arif dengan kecurigaan palsu. Jangan-jangan ini mau coba masuk dengan paksa, ya? Pak Rudi, hati-hati, nih. Sudah, ya, Selasari dengan nada akhir, seperti bosan dengan permainan ini. Kami tidak bisa melayani kamu. Kamu tidak punya dokumen, tidak punya kartu identitas, penampilanmu juga tidak meyakinkan. Ia melirik ke arah sandal jepit Arif. Mending kamu pergi saja. Jangan buang-buang waktu kami dan nasabah lain. Pak Rudi, yang merasa didukung oleh karyawan bank, semakin menggenggam lengan Arif. Dengar, kan? Sekarang, keluar. Tawa Sari dan Reno kembali terdengar. Kali ini lebih nyaring, diiringi pandangan-pandangan masyghul dari beberapa nasabah yang merasa tidak nyaman dengan perlakuan ini. Seorang bapak-bapak tua di antrian teller berusaha berbicara, mungkin dia memang butuh bantuan. Tapi suaranya tenggelam oleh keributan. Arif berdiri di sana, terpojok, dipermalukan, dan direndahkan. Dia melihat sekeliling, wajah-wajah sinis, tatapan menghakimi, dan senyum-senyum kecut yang membuatnya merasa seperti seekor serangga yang diinjak-injak. Tapi di balik semua itu, ada sebuah tekad yang mulai membara dalam hatinya. Mereka mengukur seseorang hanya dari penampilan luarnya. Mereka pikir mereka tahu segalanya. Dia menarik napas dalam-dalam, dada naik turun. Saatnya mengakhiri sandiwara menyedihkan ini. Saatnya untuk menunjukkan pada mereka bahwa penampilan bisa sangat menipu. Baik, kata Arif. Suaranya tiba-tiba berubah, lebih dalam dan penuh wibawa. Jika kalian tidak mau mendengarkan penjelasan saya, mungkin kalian akan mendengarkan ini. Semua mata tertuju padanya. Sari dan Reno berhenti tertawa. Ekspresi mereka sedikit bingung. Pak Rudi masih mencengkeram lengannya, tapi kekuatannya mulai goyah. Arif mengangkat kepalanya. Matanya yang tadinya tunduk kini menatap langsung ke arah Sari dan Reno dengan intensitas yang membuat mereka sedikit mundur. Apakah ini cara kalian melayani nasabah prioritas dengan simpanan 250 miliar rupiah di Mega Finansial? Dunia seakan berhenti berputar. Kalimat Arif itu menggantung di udara, tebal dan bermuatan, seperti petir yang menyambar di siang bolong. Untuk beberapa detik yang terasa seperti keabadian, tidak ada yang bergerak di lobi bank yang megah itu. Bahkan suara AC sentral yang biasanya berdesis lembut seakan ikut menghilang, menyerah pada kesunyian yang tiba-tiba menyergap. Wajah Sari yang cantik dan selalu penuh dengan ekspresi percaya diri itu berubah drastis dalam sekejap. Senyum sinisnya yang tadi terkekang kini terpatri di bibirnya, membeku dalam bentuk yang aneh dan tidak wajar. Matanya, yang sebelumnya menyorotkan cahaya kesombongan, kini melebar. Pupilnya membesar seperti orang yang melihat hantu. Darah seakan mengalir pergi dari wajahnya, meninggalkan rona pucat yang kontras dengan lipstik merah meronanya. Tangannya yang tadinya bersandar di meja customer service, kini bergetar halus, dan ia secara tidak sadar meraih ujung meja untuk menopang tubuhnya yang tiba-tiba limbung. Di sampingnya, Reno seperti patung yang disiram air keras. Kacamata yang selalu ia atur dengan sempurna seakan melorot di hidungnya. Mulutnya terbuka sedikit, namun tidak ada suara yang keluar. Ekspresi mengejeknya lenyap tanpa bekas, digantikan oleh kekagetan total yang begitu dalam hingga ia lupa untuk menutup mulutnya. Pikirannya yang tadi dipenuhi dengan gambaran akan memaksa pemuda gembel ini keluar, kini berputar kencang, mencoba memproses angka 250 miliar yang baru saja diucapkan. 250 miliar. Angka itu bergema dalam kepalanya, sebuah jumlah yang bahkan tidak bisa ia bayangkan dalam mimpi paling liar sekalipun. Namun, reaksi yang paling dramatis justru datang dari Pak Rudi. Tangan kanannya yang sejak tadi mencengkeram erat lengan Arif,
Tiba-tiba terlepas seolah kulit Arif tiba-tiba menjadi besi panas. Tangannya terjulur di udara, kaku, sebelum akhirnya jatuh terkulai di samping tubuhnya. Wajahnya yang kasar dan penuh keyakinan diri itu berkerut. Mata yang tiap hari ia gunakan untuk mengintimidasi dan menyaring orang tidak penting, itu kini dipenuhi oleh bayangan ketakutan yang nyata. Napasnya tersendat-sendat, dan keningnya yang lebar segera dipenuhi oleh butiran keringat dingin. Ia mundur selangkah, lalu 2 langkah, tubuhnya yang tegap tiba-tiba terlihat ringkih dan tua. Tatapannya pada Arif bukan lagi tatapan pada seorang pengganggu, tetapi tatapan pada seseorang yang dengan satu kalimat bisa menghancurkan hidupnya. "Bapak?" desisnya. Suaranya serak dan hampir tak terdengar, sangat berbeda dengan hardikan kerasnya beberapa saat yang lalu. Apa Bapak bilang?" Arif tidak segera menjawab. Ia berdiri tegak, bahunya yang tadi sedikit membungkuk karena tekanan kini terangkat. Ia tidak lagi menjadi sosok yang terpojok dan malu. Ada aura yang berbeda yang memancar darinya sekarang. Sebuah kepercayaan diri yang dalam dan tenang, yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang tahu persis nilai dan posisinya. Ia mengabaikan Pak Rudi untuk sejenak. Matanya yang tajam dan penuh penilaian kini beralih ke Sari dan Reno, menyapu wajah mereka yang pucat dan penuh ketakutan. "Apakah saya perlu mengulanginya?" tanya Arif. Suaranya datar namun mematikan, terdengar jelas di dalam kesunyian lobi. "Atau kalian sudah mulai paham sekarang? Kenapa saya bersikeras untuk diantar ke safety deposit box saya?" Sari, dengan sisa-sisa keberaniannya yang hancur, mencoba berbicara, tapi yang keluar hanya suara parau. Tapi Bapak tidak punya dokumen kartu identitas." "Kartu identitas dan semua dokumen kepemilikan ada di dalam box tersebut. Seperti yang sudah saya katakan," potong Arif dengan tegas. "Dan kode aksesnya ada di sini." Ia menunjuk kepalanya. "Di dalam ingatan saya." "Apakah itu masih tidak cukup meyakinkan?" Reno, yang mulai menemukan suaranya, mencoba mengambil alih dengan sisa-sisa profesionalismenya yang ambruk. "Tetapi prosedurnya, kami harus konfirmasi dulu." "Lalu konfirmasilah," sahut Arif, kali ini dengan nada sedikit lebih tinggi, sebuah ketidaksabaran yang terasa. "Panggil manajer kalian sekarang. Atau apakah saya harus berdiri di sini dan dipermalukan lebih lama lagi?" Kata "dipermalukan" itu seperti cambuk. Sari dan Reno langsung bergerak, tapi bukan untuk memanggil manajer. Mereka justru saling memandang, panik, tak tahu harus berbuat apa. Mereka sadar, mereka baru saja menghina dan menertawakan salah satu nasabah paling berharga yang mungkin dimiliki bank ini. Karir mereka, yang tadi mereka pikir aman, kini tergantung pada sikap pemuda berpenampilan lusuh ini. Dan di tengah kepanikan itu, seorang pria berkacamata dengan setelan jas rapi bergegas keluar dari ruang dalam. Wajahnya yang biasanya tenang dan penuh wibawa kini tampak cemas. Ia adalah Bapak Hendra, manajer cabang. Rupanya, keributan di lobi dan kemudian kesunyian yang tiba-tiba telah menarik perhatiannya. "Ada apa ini?" tanyanya. Suaranya berusaha tenang meski matanya menatap sekeliling dengan waspada, berhenti pada Arif, lalu pada Sari dan Reno yang wajahnya pucat, dan akhirnya pada Pak Rudi yang masih terpaku. "Mengapa berisik?" Saat itulah, sebelum ada yang bisa menjawab, Pak Rudi, dengan sisa tenaga dan rasa takutnya, berbisik pada Hendra, suaranya bergetar penuh horor. Beliau bilang, "Punya simpanan 250 miliar di sini, Pak." Kata-kata yang tercekat dari mulut Pak Rudi itu menggantung di antara mereka, lebih berat dari baja dan lebih tajam dari pisau. 250 miliar. Angka itu bukan lagi sekadar kata-kata. Ia menjadi entitas hidup yang memenuhi lobi, menyentuh setiap sudut, dan membekukan setiap orang di tempatnya masing-masing. Wajah manajer Hendra, yang sedari tadi berusaha mempertahankan ekspresi profesionalnya, runtuh dalam sekejap. Keningnya yang biasanya mulus kini berkerut dalam, mata di balik kacamatanya membelalak, hampir tidak percaya. Bibirnya yang terkatup rapat sedikit terbuka, mengeluarkan helaan napas pendek yang terdengar seperti desisan. Warna wajahnya yang tadi segar berubah menjadi abu-abu pucat, seolah semua darah dalam tubuhnya mengalir deras ke kaki. Tangannya yang biasanya terlipat rapi di depan dada, kini gemetar tak terkendali. Ia seperti melihat hantu dalam wujud pemuda berpenampilan lusuh yang kini berdiri dengan penuh wibawa di hadapannya. 200.
Hendra gagap, tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Matanya beralih dari Arif yang tenang, ke Sari dan Reno yang seperti tikus terjepit, lalu kembali ke Arif. Pikirannya berputar kencang, mencoba memproses informasi yang mustahil ini. Ini tidak mungkin. Ada kesalahan. Pemuda ini, dengan baju compang-camping dan sandal jepit, pemilik 250 miliar. Sementara itu, Sari dan Reno masih terpaku di belakang meja customer service. Rasa malu dan takut yang mereka rasakan telah berevolusi menjadi ketakutan yang lebih dalam, sebuah kengerian eksistensial. Sari memegang erat pinggiran meja, buku-buku jarinya putih karena tekanan. Ia menunduk, tidak berani menatap langsung ke arah Arif atau manajernya. Rambutnya yang tadi rapi kini sedikit berantakan, menyembunyikan wajahnya yang dipenuhi air mata yang mulai menggenang. Dalam hatinya, ia mengutuk dirinya sendiri. Dasar idiot. Kenapa aku tidak mendengarkannya dari tadi? Kenapa aku harus mengejeknya? Reno, di sisi lain, tampak seperti akan pingsan. Keringat dingin membasahi kemejanya yang rapi. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, tapi dadanya terasa sesak. Pikirannya dipenuhi oleh gambaran surat pemecatan, tuntutan hukum, dan kehancuran karir yang telah ia bangun bertahun-tahun. 250 miliar. Itu jumlah yang gila. Nasabah dengan kekuatan seperti itu bisa menghancurkan kita semua dengan sekali jentikan jari. Suasana di seluruh lobi bank berubah total. Nasabah-nasabah yang tadi ikut menyaksikan dengan pandangan menghakimi atau acuh, kini semuanya terdiam. Seorang ibu dengan tas Hermes yang tadi ikut mengerutkan kening, kini memandang Arif dengan rasa kagum dan penasaran yang tak terkira. Seorang bapak tua yang tadi menggeleng-geleng, kini mengangguk-angguk pelan, seolah berkata, "Tahu saya ada yang tidak biasa dari dia." Bisik-bisik yang tadi berisi cemoohan, kini berganti dengan desisan-desisan penuh decak kagum dan rasa ingin tahu. Dia siapa? Ya, tuan muda dari keluarga konglomerat. Mungkin. Sengaja menyamar. Kali. Arif sendiri tetap berdiri tegak. Ia menyadari semua mata sekarang tertuju padanya. Tapi kali ini, tatapan itu penuh dengan rasa hormat, takut, dan keingintahuan. Ia bisa merasakan perubahan energi di ruangan itu. Kekuasaan telah berpindah tangan, dan ia sekarang memegang kendali penuh. Manajer Hendra akhirnya menemukan kembali suaranya, meski masih bergetar. Dengan langkah gontai, ia mendekati Arif. Tubuhnya membungkuk hampir 90 derajat dalam sikap hormat yang berlebihan. Bapak Arif?" ucapnya. Suaranya serak. Saya Hendra, manajer cabang. Saya? Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menyatakan permintaan maaf kami yang sedalam-dalamnya atas ketidaknyamanan ini. Ia menelan ludah, nervus. Kami benar-benar tidak tahu. Kami, tolol. Arif memandang Hendra dengan tenang. Matanya yang tajam seakan bisa menembus jiwa. Ketidaknyamanan? Ulangnya. Suaranya datar. Yang saya alami, Tuan Hendra, bukan sekadar ketidaknyamanan. Saya dihardik, ditarik-tarik, ditertawakan, dan dihina di depan umum oleh staf Anda. Ia menunjuk ke arah Pak Rudi, Sari, dan Reno. Mereka berpikir saya tidak layak bahkan untuk berdiri di sini. Setiap kata yang diucapkan Arif seperti pukulan palu bagi ketiga karyawan tersebut. Pak Rudi semakin menunduk, bahunya gemetar. Sari akhirnya menangis. Air matanya menetes ke meja kayu mahoni. Reno hanya bisa menggigit bibirnya, menahan malu dan putus asa. Kami salah. Kami bodoh. Hendra cepat menyela, masih membungkuk. Ini adalah kesalahan besar kami. Kami akan mengambil tindakan tegas. Tolong, Bapak, beri kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ini. Ia menunjuk ke arah koridor belakang. Bolehkah kami mengantar Bapak ke ruang VIP? Di sana kita bisa membicarakan ini dengan lebih privasi. Arif memandang sekeliling lobi sekali lagi, menatap setiap wajah yang kini memandangnya dengan takjub. Ia menarik napas dalam-dalam. Ini adalah momen yang ia tahu akan datang, tapi tetap terasa tidak nyata. Baik, akhirnya ia menganggap. Suaranya masih tenang. Tapi sebelum kita pergi, ada satu hal yang ingin saya katakan. Semua orang menahan napas, menunggu.
Bahkan para teller di kejauhan berhenti bekerja, menatap ke arahnya. Arif menatap langsung ke arah Sari, Reno, dan Pak Rudi. Uang tidak menentukan nilai seseorang. Hormatilah setiap orang yang masuk ke sini, terlepas dari penampilan mereka. Karena kalian tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya sedang kalian hadapi. Kalimat itu menggema di lobi yang sunyi, sebuah pelajaran berharga yang disampaikan oleh seorang guru yang tidak terduga. Kemudian, dengan anggukan kecil pada Hendra, Arif akhirnya melangkah, mengikuti manajer yang masih setengah membungkuk, meninggalkan lobi dan semua orang di dalamnya yang masih terdiam, tercengang, dan dipenuhi oleh rasa malu serta kekaguman yang bercampur aduk. Setelah sosok Arif dan manajer Hendra menghilang di balik pintu kayu oak tebal yang menuju ke ruang VIP, sebuah gelombang kepanikan yang tertahan seketika meledak di lobi ban. Bagai sebuah bom waktu yang akhirnya mencapai detik terakhirnya, kesunyian yang mencekam pecah menjadi reruntuhan suara dan aktivitas yang kacau balau. Pertama, adalah Sari. Perempuan itu, yang selama ini dikenal sebagai customer service paling percaya diri dan sedikit sombong, tiba-tiba terisa isak tak terbendung. Air mata yang sedari tadi menumpuk di pelupuk matanya kini bercucuran deras, merusak riasan wajahnya yang sempurna. Tangannya menutup wajah, bahunya terguncang hebat. Aku tidak tahu. Isaknya, suaranya parau dan penuh penyesalan. Dia bilang dari tadi, tapi aku malah menertawakannya. Rasa malu yang ia rasakan begitu dalam, lebih dalam dari yang pernah ia alami seumur hidupnya. Ia bukan hanya takut kehilangan pekerjaan, tapi juga dipermalukan secara moral di hadapan semua orang. Reno, di sampingnya, tidak dalam kondisi yang lebih baik. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi kemerahan karena malu dan marah pada dirinya sendiri. Ia membanting buku notasi yang ia pegang ke meja, membuat para nasabah yang masih di lobi terkejut. Bodoh. Kita semua bodoh. Geramnya melalui grit-tet. Matanya nanar, melihat ke sekeliling seolah mencari sesuatu untuk dipersalahkan. Dia sengaja datang seperti itu untuk menguji kita. Dan kita semua jatuh ke dalam perangkapnya. Tapi kemarahan itu cepat pudar, digantikan oleh ketakutan yang nyata. Ia menarik napas dalam-dalam, tangan yang gemetar meraih kacamatanya yang hampir terjatuh. Kita akan dipecat. Pasti. Nasabah dengan kekuatan seperti itu, Hendra tidak akan berani membela kita. Di dekat pintu, Pak Rudi masih seperti patung yang kehilangan jiwa. Tubuhnya yang tegap kini terlihat menyusut, bahunya turun, dan kepalanya tertunduk sangat dalam. Ia tidak menangis seperti Sari, juga tidak marah seperti Reno. Di wajahnya yang kasar itu, yang terpancar adalah penyesalan yang dalam dan polos. Tangannya yang tadi digunakan untuk mendorong dan menarik Arif, kini ia tatap dengan rasa jijik. Saya hampir melemparkan dia keluar. Gumamnya pada diri sendiri, suaranya bergetar. Saya menyentuhnya dengan kasar. Saya memperlakukan dia seperti sampah. Pikirannya melayang pada anaknya yang sedang sakit di rumah, pada biaya rumah sakit yang menumpuk, dan pada betapa mudahnya rezeki itu bisa hilang karena satu kesalahan bodoh. Keringat dingin masih membasahi seragamnya, dan ia merasa seragam itu tiba-tiba terasa sangat berat, seperti pakaian penjara. Kepanikan tidak hanya melanda ketiga orang itu. Seluruh karyawan di lobi, termasuk para teller, ikut dilanda kecemasan. Mereka yang tadi diam saja, atau bahkan ikut tersenyum sinis, kini saling berbisik dengan wajah-wajah panik. Apa yang akan terjadi? Apakah kita semua akan kena imbas? Dia pasti marah besar. Suara-suara itu berseliweran, menciptakan suasana tegang yang hampir palpabel. Para nasabah yang menyaksikan kejadian itu pun ikut terbawa suasana. Banyak yang tidak jadi melanjutkan transaksi. Mereka lebih memilih untuk berdiri atau duduk, membicarakan kejadian langka yang baru saja mereka saksikan. Seorang bapak-bapak parubaya dengan jas rapi mendekati seorang teller dan bertanya, "Siapa sebenarnya pemuda tadi? Apakah dia anaknya orang penting?" Si teller hanya bisa menggeleng. Wajahnya juga pucat. Seorang ibu-ibu dengan tas mewah malah mendekati Sari yang masih terisak. "Sudah, Nak, jangan ditangis. Mungkin itu pelajaran buat kalian," katanya, mencoba menenangkan. Meski dalam hatinya ia juga penasaran dan sedikit terhibur oleh drama yang tak terduga ini.
Di tengah kekacauan itu, seorang office boy yang sedang membersihkan lantai marmer di sudut lobi hanya bisa menggeleng-geleng kepala. Ia, yang sering diremehkan karena pekerjaannya, merasa ada sedikit kepuasan melihat para orang atas itu kini ketakutan setengah mati. Dalam hatinya, ia berterima kasih pada Arif, pemuda yang berani menunjukkan bahwa pakaian tidak menentukan harga diri. Beberapa menit kemudian, seorang asisten manajer bergegas keluar dari ruang dalam, wajahnya juga tegang. Sari, Reno, Pak Rudi, kalian diminta untuk menunggu di ruang rapat. Sekarang, perintahnya, suaranya keras dan penuh tekanan. Mendengar itu, tangis Sari semakin menjadi. Reno mengutuk dalam hati, sambil berjalan tertatih-tatih mengikuti perintah. Pak Rudi hanya bisa mengangguk patuh. Langkahnya gontai seperti orang yang dihukum mati. Lobi bank yang megah dan biasanya tertib itu, untuk beberapa saat, berubah menjadi panggung drama manusia yang penuh dengan penyesalan, ketakutan, dan kekaguman. Dan semua itu, dipicu oleh seorang pemuda bersandal jepit yang membawa 250 miliar rahasia dalam genggamannya. Dinding-dinding kaca yang megah seakan memantulkan bayangan ketakutan mereka sendiri. Sebuah pengingat yang pahit tentang bagaimana mereka telah salah menilai seseorang hanya dari luarnya. Pintu kayu tebal itu tertutup rapat, memutuskan hiruk-pikuk kepanikan di lobi dan menyambut mereka dengan kesunyian yang hampir mistis. Ruang VIP itu seperti sebuah kapsul mewah yang terpisah dari dunia luar. Udara di dalamnya sejuk dan wangi, dihirup dari diffuser aroma yang memancarkan sken kayu cendana. Karpet Persia yang tebal dan halus menelan setiap langkah mereka, seolah-olah bahkan lantai pun tak ingin mengganggu ketenangan ruangan ini. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja rapat besar dari kayu mahoni berukiran halus, dikelilingi oleh 6 kursi kulit mewah. Di dinding, terpajang lukisan-lukisan orisinal pelukis ternama Indonesia, dan di sudut ruangan, terdapat sebuah lemari kaca yang memamerkan beberapa trofi dan plakat pencapaian bank. Namun, kemewahan ini sama sekali tidak mengalihkan perhatian dari ketegangan yang meledak-ledak di dalam ruangan. Begitu pintu tertutup, perubahan pada diri manajer Hendra begitu drastis dan nyaris teatrikal. Di lobi tadi, dia masih berusaha menjaga sisa-sisa wibawanya. Di ruang VIP ini, di hadapan Arif sendirian, semua pertahanannya runtuh. Dengan segala hormat yang dalam, Bapak Arif, saya benar-benar tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menyatakan penyesalan kami, ucap Hendra, suaranya bergetar tak stabil. Tangannya yang gemetar meraih sapu tangan dari saku jasnya, dan menyeka keringat dingin yang terus membasahi pelipisnya. Kejadian di lobi tadi adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal, sebuah aib bagi institusi kami, dan sebuah penghinaan yang tidak termaafkan terhadap pribadi Bapak. Arif tidak segera duduk. Dia berjalan pelan mendekati lukisan di dinding, seolah-olah lebih tertarik pada karya seni itu daripada pada permintaan maaf yang bertele-tele dari Hendra. Sikap tenang dan acuh tak acuhnya ini justru membuat Hendra semakin gugup. Kami akan mengambil tindakan tegas. Saya jamin. Hendra terus berbicara, sekarang dengan nada sedikit lebih tinggi, mencoba meyakinkan. Staf-staf yang terlibat akan dihukum sesuai dengan prosedur. Yang paling keras. Mungkin bahkan pemecatan. Dia hampir saja menyebut nama Sari, Reno, dan Rudi, tapi kemudian membatalkannya. Takut terdengar seperti melemparkan tanggung jawab. Arif akhirnya menoleh. Matanya yang tajam menyapu wajah Hendra yang pucat. Tindakan tegas? Ulangnya. Suaranya datar, hampir seperti boret. Jadi, solusinya adalah memecat mereka. Hendra tertegun, tidak menyangka respons itu. Maksud saya, mereka layak dipecat. Perilaku mereka tidak bisa ditolerir. Mereka telah mencoreng nama bank. Tapi bukankah mereka adalah produk dari budaya yang Anda ciptakan di cabang ini, Tuan Hendra? Tanya Arif, sekarang dengan nada yang lebih menusuk. Dia akhirnya duduk di kursi kulit di kepala meja. Posisinya natural seperti seorang raja yang duduk di singgasananya. Mereka hanya melakukan apa yang mereka pikir adalah prosedur standar, menyaring orang yang tidak layak berdasarkan penampilan. Bukankah itu yang selama ini diajarkan secara tidak langsung? Hendra membeku. Kaki-kakinya terasa lemas. Dia merasakan sebuah serangan yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar kemarahan. Sebuah analisis yang tepat sasaran yang mengancam posisinya sebagai manajer. Bapak,
Hendra kehilangan kata-kata. Dia menarik kursi dan duduk di hadapan Arif. Tubuhnya masih membungkuk. Saya akui, mungkin ada kebijakan tidak tertulis yang keliru. Tapi saya berjanji, kami akan berubah. Kami akan mengadakan pelatihan ulang. Apapun yang Bapak inginkan. Arif mendesah, menggeser pandangannya ke jendela besar di sampingnya yang menawarkan pemandangan kota Jakarta. Saya tidak datang ke sini untuk meminta kepala siapapun, Tuan Hendra. Atau untuk memerintah Anda. Dia menatap Hendra lagi. Saya datang untuk mengakses safety deposit box saya. Itu tujuan utama saya. Masalah di lobi tadi adalah sebuah cermin. Dan cermin itu menunjukkan bayangan yang sangat buruk tentang tempat ini. Tentu. Safety deposit box. Hendra langsung menyambar, melihat celah untuk berbuat sesuatu. Boleh saya lihat kode aksesnya? Atau dokumen identitas lainnya? Untuk verifikasi, Anda tahu prosedur standar. Ucapan terakhirnya terdengar seperti memohon pengertian. Arif mengangguk. Dari saku celananya yang usang, dia mengeluarkan selembar kertas kecil yang sudah lapuk. Di atasnya, tertulis serangkaian angka dan huruf. Ini kode aksesnya. Nama saya Arif Gunawan. Tanggal lahir 15 Agustus 2000. Semua dokumen, termasuk surat wasiat dari notaris dan sertifikat saham, ada di dalam box nomor B08. Hendra dengan cepat mencocokkan informasi itu dengan tablet yang dia bawa. Matanya membelalak semakin besar saat dia melihat data di layar. Nama, Arif Gunawan, tercantum dengan jelas sebagai pemilik box B08. Sebuah box berstatus prioritas maksimum dengan catatan khusus dari kantor pusat. Dia juga melihat pratinjau digital dari surat wasiat yang disimpan. Di sana tercantum nama Gunawan sebagai ayah, seorang konglomerat yang sangat dikenalnya. Semuanya benar. Semuanya valid. Tangan Hendra gemetar lebih hebat saat meletakkan tablet. Keyakinannya yang tersisa akhirnya runtuh total. Dia bukan hanya menghadapi seorang nasabah kaya, tapi seorang penerus kekayaan konglomerat legendaris. Semuanya valid, Bapak Arif, katanya. Suaranya nyaris berbisik. Saya akan mengantar Bapak ke ruang vault personali. Silakan ikut saya. Hendra berdiri, tubuhnya masih membungkuk, dan mempersilakan Arif dengan gerakan tangan yang sangat hormat. Saat mereka berjalan menuju pintu, Hendra masih terus memohon. Sekali lagi, Bapak Arif, maafkan kami. Beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri. Kekayaan Bapak sangat berarti bagi kami. Arif berhenti sebentar di depan pintu, menatap Hendra yang tampak seperti anak yang dihukum. Kekayaan saya bukanlah alat untuk menakuti orang, Tuan Hendra, kata Arif dengan suara lembut tapi tegas. Tapi hari ini, sepertinya hanya itu bahasa yang kalian pahami. Dia tidak menunggu balasan. Dia melangkah keluar ruang VIP, meninggalkan Hendra yang tercengang, menyadari bahwa pemuda ini bukan hanya kaya, tapi juga memiliki kebijaksanaan yang jauh melampaui usianya. Pertemuan ini bukan tentang uang lagi. Ini tentang pelajaran hidup yang mahal harganya. Perjalanan menuju ruang vault bank terasa seperti sebuah prosesi ritual. Manajer Hendra berjalan di depan Arif. Langkahnya hati-hati dan penuh penghormatan. Sesekali menengok ke belakang untuk memastikan Arif mengikutinya. Mereka melewati koridor yang semakin sempit dan privat, dijaga oleh pintu-pintu keamanan berlapis yang hanya bisa dibuka dengan kartu akses khusus dan pemindaian retina dari Hendra sendiri. Setiap bunyi, klik, dari pintu yang terbuka seakan menegaskan betapa berharganya apa yang tersimpan di dalam. Suasana semakin hening dan suhu udara turun drastis, disesuaikan untuk menjaga kondisi dokumen dan aset berharga. Penerangan di koridor ini redup, memberikan kesan misterius dan eksklusif. Arif bisa merasakan betapa terjaganya tempat ini, sebuah benteng modern yang melindungi kekayaan dan rahasia para nasabahnya. Akhirnya, mereka tiba di sebuah pintu baja besar yang tampak tak tergoyahkan. Di atasnya, tertulis huruf-huruf timbul, Vault, area terbatas. Hendra melakukan prosedur keamanan terakhir, memasukkan kode, menempatkan telapak tangannya di scanner, dan membungkuk untuk pemindaian retina. Dengan suara gemuruh yang halus, pintu baja itu pun terbuka. Di dalam, ruangannya tidak terlalu besar, tapi sangat tertata rapi.
Dindingnya dipenuhi oleh kotak-kotak besi berwarna perak dengan nomor-nomor yang tertera. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kecil dan 2 kursi untuk kenyamanan nasabah yang ingin memeriksa isi box mereka. Box B08, Bapak Arif. Ucap Hendra dengan suara rendah yang penuh hormat, menunjuk ke sebuah box di barisan tengah. Saya akan meninggalkan Bapak di sini. Silakan mengambil waktu yang Bapak butuhkan. Saya akan menunggu di luar. Arif mengangguk. Terima kasih, Tuan Hendra. Begitu Hendra keluar dan pintu vault tertutup, Arif akhirnya sendirian. Di ruangan yang sunyi dan dingin inilah, sebuah babak dalam hidupnya akan berakhir, dan babak baru akan dimulai. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan detak jantungnya yang kencang. Setahun yang penuh perjuangan, pelajaran, dan kerendahan hati akan berujung di sini. Dia mendekati box B08. Di depannya, terdapat sebuah kipat digital. Dengan jari yang sedikit gemetar, bukan karena gugup, tapi karena menghargai momen ini, dia memasukkan rangkaian kode dari kertas lapuk yang dibawanya. Ada bunyi, beep, yang lembut, diikuti oleh suara mekanisme yang halus. Pintu kecil box itu terbuka. Di dalam, terlihat beberapa berkas dokumen yang tersusun rapi dalam sebuah map coklat tebal, serta sebuah koper kecil yang sederhana. Arif mengambil map tersebut dan membukanya di atas meja. Dokumen pertama yang dia lihat adalah surat wasiat lengkap dari ayahnya, Tuan Gunawan, yang telah dibacakan setahun yang lalu. Di bawahnya, terdapat sertifikat saham dari berbagai perusahaan besar, surat berharga, dan dokumen kepemilikan properti. Nilainya, seperti yang tercantum dalam sebuah ringkasan yang disiapkan oleh notaris, memang mencapai 250 miliar rupiah lebih. Tapi yang membuat Arif tercekat adalah sebuah surat tulisan tangan ayahnya, yang tidak dibacakan dalam pembacaan wasiat resmi. Surat itu terselip di antara dokumen-dokumen formal. Dengan hati berdebar, Arif membukanya. Untuk putraku, Arif, jika kamu membaca surat ini, berarti kamu telah berhasil melewati 1 tahun ujian yang aku berikan. Aku yakin, tahun itu tidak mudah. Mungkin kamu pernah merasa lapar, lelah, direndahkan, dan bertanya-tanya apa salahmu sampai harus menjalani semua ini. Percayalah, nak, ini adalah warisan terbesarku untukmu, bukan uangnya, tapi pemahaman tentang hidup. Aku ingin kamu tahu rasanya menjadi orang kecil, agar ketika nanti kamu memegang kekuatan yang besar, kamu tidak lupa untuk menjadi manusia yang rendah hati dan penuh empati. Uang di dalam box ini adalah alat. Gunakanlah tidak hanya untuk kebahagiaanmu, tapi juga untuk membuat kehidupan orang lain sedikit lebih baik. Jadilah pemimpin, bukan bos. Jadilah pelindung, bukan penindas. Aku percaya padamu, Arif. Ibu dan aku bangga padamu, apapun yang terjadi. Dengan cinta, Ayah. Air mata tanpa sadar mengalir di pipi Arif. Surat itu adalah pengakuan terakhir dari ayahnya, sebuah penegasan bahwa perjalanan sulitnya selama setahun ini tidak sia-sia. Dia memegang erat surat itu, merasakan kehadiran ayahnya di ruangan dingin ini. Dia kemudian membuka koper kecil itu. Di dalamnya, terdapat kartu identitasnya, paspor, dan beberapa kartu kuno yang masih berlaku. Juga, sebuah kartu debit platinum yang terhubung dengan rekening khusus yang berisi dana tunai untuknya. Setelah beberapa lama merenung, Arif mengumpulkan semua dokumen penting dan menaruhnya dalam tas kain sederhana yang dibawanya. Dia menutup kembali safety deposit box-nya, memastikan semuanya terkunci. Dia menekan tombol panggil di dinding, dan beberapa saat kemudian, pintu vault terbuka. Hendra masih menunggu di luar dengan wajah penuh antusias dan cemas. Sudah selesai, Bapak Arif? Tanya Hendra. Sudah, jawab Arif pendek. Saya akan membawa dokumen-dokumen ini. Tentu, Bapak. Apakah ada hal lain yang bisa kami bantu? Mungkin Bapak ingin membuka rekening khusus? Atau mengatur portofolio investasi? Kami punya penasihat keuangan terbaik. Tawaran Hendra berhamburan, mencoba mengambil hati. Arif tersenyum tipis. Untuk saat ini, tidak. Saya perlu waktu untuk memproses semua ini. Dia berjalan meninggalkan ruang vault, diikuti oleh Hendra. Tapi, Tuan Hendra, ucapnya tiba-tiba berhenti. Saya akan mengawasi perkembangan cabang ini. Perubahan yang Anda janjikan,
Saya harap itu bukan sekadar kata-kata. Hendra langsung bersikap tegap. Wajahnya serius. Saya jamin, Bapak Arif, perubahan akan dimulai esok hari juga. Anda akan melihat perbedaan yang nyata. Arif mengangguk. Tidak berkomentar lebih lanjut. Dia tahu, kata-kata mudah diucapkan, tetapi tindakan yang membuktikannya. Perjalanan pulangnya kali ini terasa sangat berbeda. Tas kain di tangannya terasa ringan secara fisik, tetapi beban tanggung jawab yang kini dia pikul terasa sangat berat. Dia bukan lagi Arif yang miskin dan terabaikan. Dia adalah Arif Gunawan, penerus sebuah kekayaan dan warisan nilai-nilai kehidupan. Dan dia bertekad untuk tidak menyia-nyiakan keduanya. Pintu kaca geser bank, Mega Finansial, tertutup di belakang Arif, memutuskan dunia steril dan penuh penghormatan di dalam dengan realitas Jakarta yang panas dan semrawut di luar. Namun, bagi 3 orang yang ditinggalkannya di dalam, pintu yang tertutup itu justru membuka gerbang menuju neraka ketakutan dan penyesalan mereka sendiri. Ruang rapat kecil di belakang area karyawan terasa seperti sel penjara. Sari, Reno, dan Pak Rudi duduk di sekitar meja rapat kecil. Suasana begitu muram dan berat. Sari masih sesekali terisak, meremas-remas tisu di tangannya hingga hancur. Reno duduk membungkuk. Kedua tangannya menopang kepala yang terasa berat, matanya kosong menatap permukaan meja kayu yang mengilap. Pak Rudi hanya duduk diam. Tangannya terlipat di depan dada, tatapannya kosong ke dinding, seolah mencoba memproses betapa cepatnya dunianya berubah dalam hitungan menit. Ketika Manajer Hendra memasuki ruangan, wajahnya yang tadi penuh dengan senyum permisif untuk Arif, kini berubah menjadi topeng besi yang dingin dan tak kenal ampun. Dia melemparkan setumpuk dokumen ke atas meja, laporan kejadian yang harus mereka isi. Penjelasan. Sekarang, desis Hendra, suaranya rendah tapi mematikan. Dia tidak duduk, memilih untuk berdiri dengan tangan terlipat, menatap mereka dari atas. Saya ingin tahu, apa yang ada di kepala kalian sampai memperlakukan seorang nasabah prioritas seperti sampah. Sari langsung menyembur. Suaranya bergetar penuh air mata. Saya tidak tahu, Pak. Dia terlihat begitu biasa, bahkan lebih dari biasa. Sandal jepitnya. Jadi karena sandal jepit, kamu merasa berhak menertawakannya. Potong Hendra dengan tajam, matanya menyorot. Kamu pikir ini pasar malam? Di mana standar profesionalismu? Sari, kamu adalah customer service, bukan hakim yang menilai dari penampilan. Sari menunduk. Air matanya menderas lagi. Saya minta maaf. Pak, saya benar-benar minta maaf. Reno akhirnya mengangkat kepala. Wajahnya memerah. Tapi dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai nasabah prioritas. Pak, tidak ada dokumen, tidak ada kartu. Dan itu memberimu alasan untuk bersikap arogan. Hendra membentak, membuat Reno terkesiap. Bukankah seharusnya kamu membantu dia? Bukan malah mengejek dan mempersulit? Apa yang dia katakan benar. Kamu adalah produk dari budaya buruk di cabang ini. Budaya yang menilai orang dari tas mereknya, dari mobilnya, dari sepatunya. Hendra memandang mereka satu persatu. Napasnya berat karena emosi. Kalian bertiga tahu tidak? Siapa itu Arif Gunawan? Dia adalah putra satu-satunya dari almarhum Tuan Gunawan. Konglomerat yang namanya bahkan tidak boleh kalian sebut sembarangan. Warisannya saja mencapai hampir 300 miliar. Dan kalian hampir melemparkan ahli warisnya keluar seperti pengemis. Petir di siang bolong. Informasi itu menghantam mereka lebih keras dari sebelumnya. Bahkan Pak Rudi yang pendiam terkesiap. Matanya membelalak. Mereka bukan hanya menghina seorang nasabah kaya, tapi seorang pangeran dari kerajaan bisnis yang sangat besar. Mulai saat ini, lanjut Hendra, suaranya dingin. Kalian bertiga diskorsing tanpa gaji selama 2 minggu. Menunggu keputusan lebih lanjut dari pihak manajemen mengenai nasib kalian. Dan percayalah, jika Bapak Arif memutuskan untuk menarik dananya yang ratusan miliar itu karena kejadian ini, tidak hanya kalian yang dipecat, karir saya juga bisa berakhir. Dan saya pastikan, kalian akan saya bawa serta ke dalam kehancuran itu. Setelah mengucapkan hukuman itu, Hendra berbalik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan ketiganya dalam kesunyian yang lebih menyiksa dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, di parkiran belakang bank,
Reno yang masih gemetar menyalakan sebatang rokok. Wajahnya yang biasanya tampan kini keruh oleh amarah dan rasa malu. Ini tidak adil, geramnya pada Sari dan Pak Rudi yang sama-sama terpukul. Dia sengaja datang seperti itu. Dia ingin kita terlihat bodoh. Ini semacam foreplay dari orang kaya yang bosan. Sari mengusap air matanya, mencoba mencari pembenaran. Iya mungkin. Tapi kita yang jadi korbannya. Skorsing tanpa gaji. Reno terkekeh pahit. Dan mungkin dipecat? Hanya karena kita melakukan pekerjaan kita, menjaga bank dari orang yang mencurigakan. Dendam mulai menyala dalam hatinya. Dia memandang bank yang megah itu, tempat ia telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Hendra juga sama. Tadi di ruang VIP dia pasti menjilat habis-habisan. Sekarang dia berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kita. Pak Rudi, yang selama ini diam, akhirnya berbicara dengan suara berat. Tapi kita memang salah, Reno. Kita memperlakukan dia dengan tidak hormat. Salah. Reno menatap Rudi dengan mata berapi. Kamu berpikir seperti itu karena kamu hanya satpam. Kamu tidak mengerti politik di dalam sana. Mereka main kita. Rudi, orang kaya seperti dia datang dengan menyamar, mencari-cari alasan untuk memecat orang atau memeras pihak manajemen. Kita hanya bidak dalam permainan mereka. Dia melemparkan puntung rokoknya dan menginjaknya dengan keras. Saya tidak akan menerima ini begitu saja. Jika Hendra berpikir bisa mengorbankan saya untuk menyelamatkan dirinya, dia salah besar. Saya punya catatan tentang beberapa kesalahannya selama ini. Jika saya jatuh, dia akan jatuh bersama saya. Sari memandang Reno dengan rasa takut baru. Reno, jangan gegabah. Gegabah. Reno menyeringai. Kamu mau dipecat? Sar? Kamu mau kariermu yang sudah kamu bangun hancur karena satu kesalahan kecil? Atau kamu mau kita berjuang? Dia memandangi gedung bank sekali lagi. Matanya menyipit penuh tekad jahat. Mereka pikir mereka sudah menang. Tapi pertempuran ini belum berakhir. Jika Arif Gunawan itu ingin perang ya, kita akan beri dia perang. Dendam itu kini telah resmi ditabur. Di tengah kepanikan dan ketakutan, benih-benih balas dendam mulai bertunas dalam hati Reno. Dan dia yakin, Sari dan Rudi, dengan rasa takut mereka, akan mudah dibawa dalam arus kemarahannya. Pertempuran diam-diam antara sang ahli waris muda dan karyawan bank yang terhina telah dimulai. Malam itu, di sebuah apartemen sederhana yang menjadi tempat tinggal Arif selama setahun terakhir, suasana terasa berbeda. Cahaya lampu kota Jakarta berkelap-kelip di balik jendela, menerangi ruangan yang hanya berisi perabotan seadanya. Sebuah kasur lipat, meja kayu kecil, dan beberapa kardus berisi barang-barang pribadi. Namun, di tengah kesederhanaan ini, kini terbentang dokumen-dokumen yang mewakili kekayaan hampir 300 miliar rupiah. Arif duduk bersila di lantai, dikelilingi oleh map-map berisi sertifikat saham, surat berharga, dan dokumen kepemilikan properti. Di sampingnya, Bu Siti dengan sabar membantu menyusun dan mengatur dokumen-dokumen tersebut. Wajahnya tampak tenang, tetapi matanya yang tajam memperhatikan setiap perubahan ekspresi di wajah Arif. Jadi, bagaimana perasaanmu sekarang, nak? Tanya Bu Siti akhirnya, memecah kesunyian. Setelah semua ini ada di genggamanmu. Arif menghela napas panjang. Tangannya mengusap-usap surat wasiat ayahnya. Seperti mimpi, Bu. Tapi mimpi yang datang dengan tanggung jawab yang sangat besar. Dia mengangkat salah satu sertifikat saham. Lihat ini. Saham di perusahaan teknologi yang selama ini saya kagumi. Sekarang saya punya suara di dalamnya. Bu Siti mengangguk bijak. Ayahmu memang memilih dengan hati-hati. Dia tidak hanya meninggalkan uang tunai, tapi aset yang bisa kau kelola untuk tumbuh lebih besar. Arif berdiri dan berjalan ke jendela, memandang kota di bawah. Tapi setelah kejadian di bank tadi, saya merasa ada yang salah, Bu. Bukan hanya pada Sari, Reno, atau Pak Rudi, tapi pada sistemnya, pada budayanya. Dia menoleh ke Bu Siti. Mereka bukan akar masalahnya. Mereka hanya gejala dari penyakit yang lebih besar. Bu Siti mendekatinya.
Apa yang kau rencanakan? Arif memutar tubuhnya. Matanya berbinar dengan tekad yang baru. Saya tidak bisa hanya menarik dana saya dan pindah ke bank lain. Itu seperti lari dari masalah. Dan apa jaminannya budaya di bank lain tidak sama? Lalu, saya ingin melakukan sesuatu yang lebih mendasar, ucap Arif, suaranya penuh keyakinan. Saya ingin membeli bank itu. Bu Siti terkesiap. Membeli bank? Nak, itu. Saya tahu, Bu. Kedengarannya gila, sela Arif dengan senyum kecil. Tapi lihat portofolio saya. Dia mengambil beberapa dokumen. Dengan likuidasi sebagian saham dan surat berharga ini, ditambah dengan pinjaman yang bisa saya dapatkan dengan jaminan aset yang lain, saya punya cukup daya beli untuk mengambil alih saham pengendali cabang tersebut. Bahkan mungkin seluruh jaringan banknya. Dia berjalan mondar-mandir. Energi terpancar dari seluruh tubuhnya. Ini bukan tentang balas dendam, Bu. Ini tentang menciptakan perubahan. Jika saya hanya memindahkan dana, tidak ada yang berubah. Tapi jika saya menjadi pemiliknya, saya bisa mengubah budaya dari dalam. Saya bisa memastikan tidak ada lagi nasabah yang diperlakukan seperti saya, terlepas dari penampilan mereka. Bu Siti memandangnya dengan takjub. Ini sangat berani, Nak. Tapi kau pikirkan konsekuensinya? Mengambil alih sebuah bank bukan main-main. Itu akan membutuhkan waktu, tenaga, dan pertarungan yang mungkin sengit. Tahu siapa yang akan membantu kita? Kata Arif, mengambil smartphone sederhananya. Pak Notaris yang membacakan wasiat ayah. Dia juga adalah pengacara korporat terbaik yang ayah percayai. Dan saya yakin dia akan setuju dengan visi ini. Tanpa ragu lagi, Arif menekan nomor telepon dan memasang speakerphone. Beberapa dering kemudian, suara pria paruh-baya yang tenang namun berwibawa terdengar. Selamat malam, Bapak Arif. Saya duga Bapak akan menelepon setelah mengklaim warisan hari ini. Selamat malam, Pak Notaris Herman, sapa Arif. Iya, dan saya menelepon dengan sebuah ide yang mungkin akan Bapak anggap tidak biasa. Ide tidak biasa biasanya adalah ide terbaik. Silakan, Bapak Arif. Arif menarik napas dalam. Saya ingin mengakuisisi Bank Mega Finansial, mulai dari cabang tempat saya hari ini dipermalukan, dan mungkin seluruh jaringannya jika memungkinkan. Diam sejenak di seberang sana. Lalu, suara Pak Herman terdengar, kali ini dengan nada yang lebih tertarik. Itu memang sangat tidak biasa. Bisa Bapak ceritakan latar belakang keputusannya? Arif menjelaskan semuanya, dari penghinaan yang ia terima, analisisnya tentang budaya korporat yang toksik, hingga visinya untuk menciptakan lembaga keuangan yang benar-benar melayani semua kalangan. Setelah Arif selesai, Pak Herman berbicara dengan suara yang penuh penghormatan. Bapak Arif, saya harus jujur. Sebagai pengacara, saya melihat banyak risiko dan tantangan dalam rencana ini. Tapi sebagai teman almarhum ayah Bapak, saya sangat bangga. Ini adalah tindakan yang jauh melampaui sekadar membalas dendam. Ini adalah tindakan seorang pemimpin. Jadi Bapak setuju untuk membantu? Tanya Arif penuh harap. Tidak hanya setuju, jawab Pak Herman tegas. Saya akan memimpin tim akuisisi ini sendiri. Kita akan mulai besok. Diam-diam. Kita tidak ingin manajemen bank itu mengetahui niat kita sebelum waktunya. Percakapan itu berlanjut dengan detail teknis selama hampir 1 jam. Setelah menutup telepon, Arif memandang Bu Siti dengan mata berbinar. Jadi dimulailah, bisiknya. Bu Siti mengangguk, meletakkan tangan di bahu Arif. Ayahmu akan sangat bangga padamu. Nak, kau tidak hanya mewarisi kekayaannya, tapi juga jiwa kepemimpinannya. Malam itu, Arif tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh strategi, angka, dan visi tentang sebuah bank yang benar-benar melayani rakyat. Di tangannya yang dulu hanya memegang cangkir kopi di warung sederhana, kini memegang kendali untuk mengubah sebuah institusi keuangan besar. Perjalanan seorang ahli waris muda untuk membersihkan dunia korporat dari dalam telah dimulai, dan langkah pertamanya adalah keputusan yang mengejutkan, menjadi pemilik bank yang pernah mengusirnya. Keesokan harinya, di lantai 25 sebuah gedung perkantoran elit di Sudirman, suasana sangat berbeda dengan kesederhanaan apartemen Arif.
Ruang rapat yang luas dengan dinding kaca dari lantai ke langit-langit menawarkan pemandangan Jakarta yang megah. Di dalamnya, Arif duduk di kepala meja rapat besar, dikelilingi oleh tim profesional yang dipimpin oleh Notaris Herman. Ada pakar akuisisi dan merger, analis keuangan, serta 2 pengacara spesialis hukum perbankan. Data awal sudah kami kumpulkan. Bapak Arif, bukan Notaris Herman, menyerahkan sebuah tablet berisi laporan analisis. Struktur kepemilikan Bank Mega Finansial cukup kompleks, tetapi kami telah mengidentifikasi titik lemahnya. Seorang analis keuangan paruh baya dengan kacamata tebal melanjutkan, bank ini memang terlihat sehat dari luar, tapi sebenarnya sedang mengalami tekanan likuiditas. Hampir 40% sahamnya dipegang oleh sebuah holding company yang juga sedang membutuhkan suntikan dana. Ini peluang emas untuk kita. Arif mengamati data dengan cermat. Jadi kita bisa membeli saham dari holding company tersebut. Tepat sekali, sahut seorang pengacara spesialis perbankan. Kita bisa melakukan pendekatan diam-diam melalui beberapa perusahaan cangkang terlebih dahulu. Pembelian saham secara bertahap untuk menghindari kenaikan harga yang drastis. Berapa lama waktu yang kita butuhkan? Tanya Arif. Untuk mengakuisisi 51% saham, kami perkirakan butuh 3-4 minggu, jawab Notaris Herman. Tapi untuk mengendalikan sepenuhnya, mungkin 2-3 bulan. Yang penting prosesnya harus tetap rahasia. Sementara itu, di cabang Bank Mega Finansial tempat Arif dipermalukan, suasana sedang tegang. Manajer Hendra telah mengeluarkan memo internal tentang peningkatan kualitas pelayanan, yang isinya antara lain larangan menilai nasabah dari penampilan dan kewajiban melayani semua orang dengan hormat. Ini semua karena ulah kalian, gerutu Hendra pada Sari, Reno, dan Pak Rudi yang masih berstatus korsing. Sekarang saya harus mengawasi setiap interaksi karyawan dengan nasabah. Reno yang mendengar ini semakin geram. Di ruang istirahat karyawan, dia membuka laptop pribadinya dan mulai menyusun dokumen rahasia. Dengar, bisik Reno pada Sari. Saya sedang mengumpulkan bukti-bukti ketidakberesan Hendra selama ini. Dari markup dana operasional sampai penerimaan hadiah dari vendor. Sari melihat dengan mata takut. Reno, ini berbahaya. Kalau ketahuan. Justru inilah saatnya kita bertindak. Balas Reno dengan mata berbinar licik. Kalau kita punya senjata ini, kita tidak bisa dijadikan kambing hitam. Di hari yang sama, tim akuisisi Arif sudah mulai bekerja. Mereka menggunakan 3 perusahaan investasi berbeda untuk membeli saham Bank Mega Finansial secara diam-diam. Transaksi pertama berhasil mengakuisisi 7% saham melalui Bursa Efek. Langkah pertama sukses. Lapor Notaris Herman melalui video call sore itu. Tapi kita harus hati-hati. Ada indikasi pihak manajemen bank mulai curiga dengan aktivitas perdagangan saham yang tidak biasa. Arif mengangguk serius. Teruskan. Saya percaya dengan strategi tim. 2 minggu kemudian, situasi semakin memanas. Tim Arif telah berhasil mengumpulkan 23% saham. Sementara di bank, Reno diam-diam telah mengumpulkan cukup bukti tentang penyimpangan yang dilakukan Hendra. Lihat ini, bisik Reno pada Sari sambil menunjukkan file di laptopnya. Hendra menerima komisi dari perusahaan jasa keamanan sebesar 50 juta bulan lalu. Padahal kita tahu vendor itu memberikan servis di bawah standar. Sari masih ragu-ragu. Tapi kita juga tidak bersih, Reno. Kita yang memperlakukan Arif dengan buruk. Itu berbeda, sanggah Reno. Kita hanya melakukan tugas. Sedangkan Hendra ini korupsi. Pada akhir minggu ketiga, tim Arif telah menguasai 38% saham. Notaris Herman melaporkan perkembangan penting. Kita sudah bisa mengadakan RUPS kecil. Holding company pemegang saham mayoritas ternyata sangat tertarik dengan tawaran kita. Mereka butuh dana cepat. Bagaimana dengan manajemen saat ini? Tanya Arif. Mereka masih belum tahu, jawab Notaris Herman. Tapi saya dengar ada gejolak internal di cabang tempat Bapak mengalami insiden itu. Manajernya, Hendra, dilaporkan sedang dalam masalah. Arif berpikir sejenak. Baik, percepat proses akuisisi. Saya ingin ini selesai dalam 2 minggu ke depan. Malam itu, Arif berdiri di balkon apartemennya, memandang lampu-lampu kota. Dalam diam,
Sebuah institusi keuangan besar sedang beralih kepemilikan tanpa disadari oleh orang-orang di dalamnya. Visinya tentang perbankan yang lebih manusiawi perlahan mulai terwujud, sementara para pihak yang terlibat dalam penghinaan terhadapnya sama sekali tidak menyadari bahwa takdir mereka sedang ditentukan oleh pemuda bersandal jepit yang pernah mereka usir. Suasana di ruang istirahat karyawan Bank Mega Finansial terasa seperti kuburan yang hidup. Dindingnya yang berwarna cerah dan fasilitas modern tak mampu mengusir aura muram yang menyelimuti ruangan. 2 minggu skorsing tanpa gaji telah meninggalkan bekas yang dalam pada Sari, Reno, dan Pak Rudi. Kini, mereka diizinkan kembali bekerja, namun dengan status, masa percobaan, dan pemotongan gaji 30% selama 3 bulan. Hukuman itu seperti cambuk yang terus menyiksa harga diri mereka setiap hari. Sari duduk di sudut ruangan, memegang erat cangkir kopinya yang sudah dingin. Matanya yang dulu penuh percaya diri kini selalu menghindari kontak langsung, seolah takut melihat bayangan penghinaannya sendiri di mata orang lain. Setiap kali bel pintu bank berbunyi, tubuhnya sedikit bergetar, takut kalau-kalau Arif kembali. "Kamu harus bangkit, Sari," bisik Reno yang mendekatinya. Suaranya rendah penuh intensitas. "Kita tidak bisa terus seperti ini. Lihat sekeliling kita." Ia melirik ke arah para karyawan lain yang sengaja menjaga jarak. "Mereka memperlakukan kita seperti kusta. Bahkan office boy itu tidak mau menyapa kita." Sari mengangkat bahunya lesu. "Apa lagi yang bisa kita lakukan, Reno? Kita memang bersalah. Kita memperlakukan nasabah prioritas seperti sampah." "Bersalah?" Reno mendesis. Matanya menyala. "Kita melakukan apa yang diajarkan kepada kita. Menjaga image bank. Kalau ada orang berpakaian compang-camping masuk, ya wajar kita curiga. Itu namanya kewaspadaan, bukan kesalahan." Di seberang ruangan, Pak Rudi duduk sendiri. Tangannya memegang foto anak perempuannya yang masih SD. Biaya sekolah dan obat-obatan untuk istrinya yang sakit-sakitan kini terasa lebih berat dengan pemotongan gaji. Namun, berbeda dengan Reno, penyesalannya tulus. "Dia hanya muda, seperti keponakan saya," gumamnya pada diri sendiri. "Saya seharusnya lebih sabar." Reno yang mendengar gumaman Rudi langsung menghampiri. "Jangan lemah, Rudi. Kita harus kompak. Hendra sengaja membuat kita bertiga menderita agar dia terlihat baik di mata atasan. Itu semua sandiwara." Sari akhirnya bergabung. Wajahnya masih pucat. "Tapi apa buktinya, Reno? Memang benar kita dihukum. Tapi bukti?" Reno menyeringai, membuka tas kerjanya dengan cepat. Dari dalamnya, ia mengeluarkan printout beberapa dokumen. "Ini buktinya. Laporan keuangan cabang bulan lalu. Lihat pos ini, dana operasional pemeliharaan AC yang membengkak 2 kali lipat tanpa penjelasan. Dan ini," ia menunjuk angka lain, "pengeluaran untuk konsultan eksternal yang tidak pernah kita lihat wajahnya." Sari memeriksa dokumen dengan mata berbinar. "Bagaimana kamu mendapatkan ini?" "Punya teman di accounting department," jawab Reno singkat. "Dan ini yang terbaik." Ia menurunkan suaranya hingga hampir tak terdengar. "Saya tahu Hendra menerima uang terima kasih dari vendor security kita bulan lalu. 50 juta. Sementara kita di Sien dipotong gaji." Pak Rudi menggeleng. Wajahnya berkerut. "Tapi menyerang balik seperti ini. Apakah itu benar, Reno? Bukankah lebih baik kita memperbaiki diri?" "Memperbaiki diri?" Reno tertawa pahit. "Lihat keadaanmu, Rudi. Gaji dipotong. Anakmu butuh biaya sekolah. Istrimu butuh obat. Apakah memperbaiki diri akan mengembalikan uangmu? Apakah itu akan memulihkan harga diri kita?" Kalimat itu menyentuh titik terlemah Rudi. Ia terdiam. Tangannya menggenggam foto anaknya lebih erat. Reno melanjutkan, suaranya sekarang seperti ular yang mendesis. "Hendra sengaja menjadikan kita tumbal. Dia ingin atasan melihat bahwa dia tegas dan berani menghukum, sambil menyembunyikan dosa-dosanya sendiri. Kita hanya alat baginya." Sari yang mulai terbakar emosinya menatap Reno. "Jadi apa rencanamu?" "Kita kumpulkan lebih banyak bukti," jawab Reno. Matanya berbinar licik. "Lalu kita kirim laporan langsung ke kantor pusat.
Kita jelaskan bahwa insiden dengan Arif Gunawan terjadi karena tekanan budaya toksik yang diciptakan Hendra. Kita adalah korban, bukan pelaku. But that's not entirely true, bantah Sari dengan lemah. Kebenaran adalah persepsi, Sari, sentak Reno. Yang penting kita selamatkan diri kita sendiri. Kalau Hendra jatuh, posisi manajer akan lowong. Siapa tahu. Ia tersenyum tipis. Salah satu dari kita bisa menggantikannya. Godaan itu akhirnya meracuni pikiran Sari. Bayangan akan promosi dan pemulihan harga diri terlalu manis untuk ditolak. Baiklah, katanya dengan suara bergetar. Aku ikut. Keduanya lalu menatap Rudy. Bagaimana denganmu, Rudy? Mau biarkan keluargamu menderita karena kesalahan yang bukan sepenuhnya salah kita? Rudy menatap foto anaknya, lalu memandang wajah Reno dan Sari yang penuh harap. Konflik batin mengoyak hatinya. Di satu sisi, ia tahu ini tidak benar. Di sisi lain, beban hidup yang semakin berat membuatnya ragu. Aku butuh waktu, jawab Rudy akhirnya. Suaranya parau. Reno menghela napas. Pikirkan baik-baik, Rudy. Ini untuk kita semua. Keesokan harinya, Reno dan Sari mulai menjalankan rencana mereka. Mereka diam-diam mengumpulkan data dan dokumen, menyusun laporan yang akan menjatuhkan Hendra. Sementara di luar pengetahuan mereka, tim akuisisi Arif telah berhasil mengumpulkan 45% saham bank, mendekati ambang batas pengendalian. Perpecahan di internal bank ini bagai bom waktu yang siap meledak. Reno, dengan ambisi dan dendamnya. Sari, dengan ketakutannya yang berubah menjadi kepatuhan buta. Dan Rudy, dengan konflik batin antara kejujuran dan kebutuhan hidup, masing-masing menjadi aktor dalam drama yang tidak mereka sadari sedang disutradarai oleh pemuda yang pernah mereka usir dengan hina. Dan di tengah semua ini, Hendra sama sekali tidak menyadari bahwa dua anak buahnya sedang menyusun pemberontakan, sementara kekuatan yang jauh lebih besar dari luar sedang bersiap untuk mengambil alih kerajaannya. Di sebuah ruang kerja sederhana yang terletak di kawasan Menteng, Arif duduk berhadapan dengan dua orang yang sama sekali tidak mencerminkan image kekayaannya yang baru. Bapak Budi, seorang pria berusia 50-an dengan kemeja lusuh dan celana kain sederhana, serta Mbak Wati, perempuan muda berkacamata dengan laptop tua yang selalu dibawanya. Mereka adalah tim investigator swasta yang direkomendasikan oleh Notaris Herman, mantan penyidik KPK yang kini membuka biro investigasi independen. Laporan awal sudah kami siapkan, Bapak Arif. Ucap Bapak Budi dengan suara tenang namun penuh wibawa. Dia membuka map berwarna coklat dan mengeluarkan beberapa dokumen. Seperti permintaan Bapak, kami fokus pada 3 karyawan yang terlibat langsung dalam insiden tersebut, plus manajer Hendra. Arif mengangguk serius. Apa temuan kalian? Mbak Wati membuka laptopnya. Mari kita mulai dengan Reno, sang customer service. Layar laptop menampilkan profil Reno. Laki-laki, 28 tahun, sudah bekerja di bank selama 5 tahun. Latar belakangnya cukup menarik. Dia lulusan perguruan tinggi biasa dengan IPK pas-pasan, tapi karirnya melesat cepat. Ada yang tidak beres? Tanya Arif. Bapak Budi menyambung. Menurut sumber kami di dalam, Reno dikenal sebagai pemburu warisan. Dia sengaja mendekati nasabah-nasabah tua yang kaya raya, berusaha menjadi favorit mereka dengan harapan disebut dalam surat wasiat atau minimal mendapatkan hadiah besar. Mbak Wati menambahkan, kami juga menemukan pola menarik. Setiap kali ada nasabah tua meninggal dan meninggalkan warisan signifikan, Reno selalu mengajukan cuti mendadak. Dan setelah kembali, gaya hidupnya selalu meningkat. Dia menunjukkan beberapa foto Reno keluar dari showroom mobil mewah dan restoran mahal. Jadi sifat arogansinya bukan hanya pada nasabah yang terlihat miskin, simpul Arif dengan mata berbinar. Tepat, sahut Bapak Budi. Dan yang lebih serius, dia menurunkan suara. Kami menemukan indikasi bahwa Reno terlibat dalam pemalsuan tanda tangan untuk pengalihan dana nasabah yang sudah meninggal. Modusnya canggih. Jumlahnya tidak besar sehingga tidak mencolok, tetapi konsisten. Arif menghela napas. Berarti ini bukan sekadar masalah attitude, tapi kriminal. Mbak Wati beralih ke profil berikutnya. Sekarang tentang Sari. Perempuan 25 tahun, bekerja 3 tahun di bank. Latar belakangnya lebih sederhana. Keluarga biasa dari Bogor,
berusaha mati-matian menjaga image anak kota. Apa motivasinya bersikap seperti itu? Tanya Arif. Ketakutan, jawab Bapak Budi singkat. Dari wawancara dengan rekan-rekannya, Sari adalah korban bullying yang menjadi bully. Dulu saat pertama kali bekerja, dia sering direndahkan karena logat Bogornya dan karena tidak mengerti gaya hidup metropolitan. Sebagai bentuk pertahanan diri, dia kemudian menjadi paling getol dalam menjaga standar ban. Mbak Wati menunjukkan foto Sari di pusat perbelanjaan mewah. Dia menghabiskan hampir 80% gajinya untuk brand-brand luxury. Hidup di kos sederhana di pinggiran Jakarta, tetapi tas dan sepatunya selalu yang terbaru dari merek ternama. Jadi itu semua topeng, gumam Arif. Dia merasa dengan merendahkan orang lain, dia akan naik level. Benar. Dan tentang keterlibatannya dalam penyimpangan, sejauh ini kami tidak menemukan bukti dia terlibat dalam tindak kriminal. Hanya ikut-ikutan Reno karena tekanan kelompok. Arif mengangguk, lalu bertanya, bagaimana dengan Pak Rudi? Bapak Budi tersenyum kecil. Ini yang menarik. Rudi, 45 tahun, mantan TNI yang keluar karena alasan keluarga. Dia bekerja sebagai satpam selama 8 tahun terakhir. Hidupnya sangat sederhana. Istrinya sakit kronis, anaknya masih kecil. Mbak Wati menunjukkan laporan keuangan Rudi. Gajinya hampir seluruhnya untuk biaya pengobatan dan sekolah. Bahkan, kami menemukan bahwa dia sering menyumbang sedikit untuk pengemis di sekitar bank, meski hidupnya sendiri pas-pasan. Dan tentang insiden dengan saya, tanya Arif. Dari hasil wawancara dengan rekan-rekannya, Rudi sebenarnya dikenal sebagai satpam yang baik. Insiden dengan Bapak adalah pertama kalinya dia bertindak kasar. Menurut seorang rekan dekat, Rudi sedang stres berat karena tagihan rumah sakit istrinya yang menumpuk. Arif terdiam sejenak, memproses informasi ini. Jadi sebenarnya dia bukan orang jahat. Bukan, konfirm Bapak Budi. Dan kami punya informasi terbaru. Rudi sedang dalam tekanan dari Reno untuk bergabung dalam rencana menjatuhkan manajer Hendra. Tapi dia tampaknya sangat bingung dan ragu-ragu. Sekarang tentang Hendra, lanjut Mbak Wati beralih ke file berikutnya. Manajer berusia 50 tahun. Karirnya cukup cemerlang. Tapi ada beberapa titik gelap. Dia menunjukkan bukti transfer mencurigakan ke rekening Hendra. Dia terbukti menerima komisi dari beberapa vendor ban. Jumlahnya signifikan. Apakah ini diketahui oleh atasan? Tanya Arif. Tampaknya tidak, jawab Bapak Budi. Hendra cukup pintar menutupinya. Tapi yang lebih penting, dia menatap Arif langsung. Budaya toksik di cabang itu memang diciptakan dan dipelihara oleh Hendra. Ada memo internal yang kami dapatkan di mana dia secara tertulis meminta stafnya untuk selektif dalam melayani nasabah berdasarkan penampilan. Arif menghela napas panjang. Jadi akar masalahnya ada di pucuk pimpinan. Tepat. Reno dan Sari adalah produk dari sistem yang rusak. Sedangkan Rudi adalah korban keadaan. Setelah pertemuan itu, Arif duduk sendiri di ruangan, memandangi laporan investigasi. Informasi yang diterimanya jauh lebih kompleks dari yang dia bayangkan. Ini bukan lagi sekadar tentang balas dendam atas penghinaan personal, tapi tentang membersihkan institusi dari akar yang busuk. Dia mengambil telepon dan menelepon notaris Herman. Pak Herman, bagaimana perkembangan akuisisi? Kita sudah di 48%, Bapak Arif. 2 hari lagi kita bisa mencapai 51%. Baik. Saya ingin Anda menyiapkan RUPS darurat begitu kita mencapai angka kendali. Dan Arif berhenti sejenak. Saya butuh Anda menyiapkan dokumen pengampunan untuk 1 orang, Pak Rudi. Saya rasa dia layak dapat kesempatan kedua. Baik, Bapak Arif. Juga, ada informasi dari dalam, Reno dan Sari sedang menyusun pemberontakan terhadap Hendra. Mereka berencana mengirim laporan ke kantor pusat besok. Arif tersenyum tipis. Biarkan mereka melakukannya. Itu justru akan mempermudah kita. Kadang, musuh-musuh kita bisa menjadi sekutu tanpa mereka sadari. Dia menutup telepon, lalu memandang kota Jakarta di balik jendela. Pertempuran untuk mengubah bank itu akan segera dimulai, dan kini dia telah memiliki semua senjata yang diperlukan. Kebenaran,
seperti yang ditemukan oleh investigatornya, adalah amunisi yang paling mematikan. Pagi itu, langit Jakarta terlihat kelabu, seakan turut merasakan ketegangan yang menyelimuti Bank Mega Finansial. Arif tiba tepat pukul 8. Kali ini mengenakan setelan jas sederhana namun elegan yang dibelikan Bu Siti. Penampilannya masih sederhana, tapi ada aura berbeda yang memancar, sebuah keyakinan diri yang dalam dan tenang. Begitu memasuki lobi bank, semua mata langsung tertuju padanya. Para karyawan yang dulu menertawakannya kini berdiri kaku. Wajah-wajah mereka memancarkan campuran rasa takut, malu, dan penasaran. Sari yang sedang membersihkan meja customer service langsung pucat pasi. Tangannya gemetar hingga hampir menjatuhkan gelas minumannya. Reno yang sedang berbicara dengan seorang nasabah tercekat. Matanya membelalak tak percaya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Arif berjalan langsung menuju ruang rapat utama. Di depan pintu, Manajer Hendra sudah menunggu dengan wajah penuh kelegaan palsu. "Bapak Arif, selamat pagi. Kami sudah menunggu." Arif mengangkat tangan, memotongnya. "Tolong kumpulkan semua karyawan di ruang rapat, Tuan Hendra. Semua, tanpa kecuali, dalam waktu 5 menit. Tapi Bapak, ada yang sedang melayani nasabah." "Semua, Tuan Hendra," ulang Arif dengan suara yang tidak terbantahkan. Ini adalah perintah dari pemegang saham mayoritas baru bank ini. Wajah Hendra berubah pucat. Pemegang saham mayoritas. Arif tidak menjawab. Dia memasuki ruang rapat yang luas, di mana Notaris Herman dan tim hukumnya sudah menunggu. Di meja panjang, tersusun rapi dokumen-dokumen akuisisi dan laporan investigasi. Satu persatu karyawan mulai memasuki ruangan dengan wajah-wajah penuh tanya. Suasana hening mencekam, hanya terdengar langkah kaki dan desahan napas gugup. Sari, Reno, dan Pak Rudi duduk di barisan belakang, tidak berani menatap langsung ke arah Arif. Ketika ruangan sudah penuh, Arif berdiri di depan. Matanya menyapu seluruh hadirin, berhenti sejenak pada setiap wajah yang dulu menertawakannya. "Selamat pagi," buka Arif dengan suara tenang namun jelas. "Nama saya Arif Gunawan. Sebagian dari Anda mungkin masih ingat dengan saya, pemuda bersandal jepit yang seminggu lalu dipermalukan di lobi bank ini." Diam yang mencekam menyergap ruangan. Beberapa karyawan menunduk malu. "Hari ini, saya datang dengan identitas yang berbeda. Sejak kemarin sore, melalui perusahaan holding saya resmi menjadi pemegang 51% saham Bank Mega Finansial. Dengan kata lain, saya sekarang adalah pemilik mayoritas bank ini." Gemuruh syok menyebar di ruangan. Hendra nyaris terjatuh dari kursinya. Wajahnya putih seperti kertas. Reno memegangi lengannya yang tiba-tiba terasa dingin. Sari menutup mulutnya untuk menahan teriakan. "Transaksi akuisisi ini dilakukan secara diam-diam selama 3 minggu terakhir," lanjut Arif. "Karena saya ingin melihat bagaimana sebenarnya budaya dan integritas di bank ini. Dan yang saya temukan..." Dia berjalan mendekati meja. Sangat mengecewakan. Notaris Herman menyerahkan segumpal dokumen padanya. "Mari kita mulai dengan budaya toksik yang sudah mengakar," ucap Arif, membuka file pertama. Memo internal dari manajer Hendra tertanggal 5 Januari tahun ini, yang secara eksplisit meminta staf untuk selektif, melayani nasabah berdasarkan penampilan fisik dan atribut materi. Ini adalah dasar dari segala masalah. Semua mata tertuju pada Hendra yang kini berkeringat dingin. Kemudian, lanjut Arab, beralih ke file berikutnya, tentang penyimpangan keuangan. Dia membaca beberapa poin: penggelembungan dana operasional, penerimaan komisi tidak sah dari vendor, hingga markup biaya pemeliharaan. Semua ini terjadi di bawah pengawasan manajer Hendra. Hendra berusaha membela diri. "Bapak Arif, saya..." "Diam," potong Arif dengan tegas. "Anda akan mendapat kesempatan nanti." Arif kemudian menatap Reno. "Dan yang lebih parah lagi, kami menemukan praktik pemalsuan tanda tangan untuk pengalihan dana nasabah yang sudah meninggal. Modus yang dilakukan oleh Reno ini sudah berlangsung selama 2 tahun terakhir." Reno langsung berdiri, wajahnya panik. "Itu tidak benar. Itu fitnah." "Kami memiliki bukti lengkap," sahut Notaris Herman, mengangkat sebuah amplop, termasuk rekaman CCTV, bukti transfer,
dan kesaksian dari beberapa pihak terkait. Semua sudah kami serahkan kepada pihak berwajib. Seperti diatur, 2 polisi berseragam masuk ke ruangan. Reno terhuyung mundur, tubuhnya gemetar. Saya tidak, saya hanya... Gagapnya, sebelum akhirnya diam ketika polisi membacakan hak-haknya. Sementara Reno dibawa keluar, Arif memandang Sari yang kini menangis terseduh-seduh. Dan Anda, Sari, kata Arif dengan nada lebih lembut. Meskipun tidak terlibat dalam tindak kriminal, Anda adalah bagian aktif dari budaya toksik ini. Anda dengan sengaja merendahkan nasabah berdasarkan penampilan, hanya untuk menutupi rasa tidak aman Anda sendiri. Sari menunduk. Air matanya menetes ke lantai. Saya minta maaf. Maaf tidak cukup, jawab Arif. Tapi saya percaya pada perubahan. Anda dipecat, tapi dengan kompensasi yang cukup untuk hidup selama 6 bulan ke depan. Gunakan waktu itu untuk introspeksi dan menemukan jati diri yang sebenarnya. Terakhir, Arif menatap Pak Rudi yang duduk dengan wajah pasrah. Pak Rudi, panggil Arif. Suaranya sekarang hangat. Anda memang melakukan kesalahan. Tapi investigasi kami menunjukkan bahwa itu adalah sebuah kekeliruan yang dilakukan dalam keadaan tertekan. Anda dikenal sebagai orang yang jujur dan baik selama bertahun-tahun bekerja di sini. Rudi mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. Oleh karena itu, lanjut Arif, saya memutuskan untuk memberi Anda kesempatan kedua. Anda akan tetap bekerja di sini, dengan program pembinaan khusus. Dan, Arif menatap Notaris Herman yang mengangguk. Semua biaya pengobatan istri Anda akan ditanggung oleh perusahaan asuransi baru yang akan kami sediakan untuk semua karyawan. Rudi tidak bisa menahan air matanya lagi. Terima kasih, Bapak Arif. Saya tidak pantas. Setiap orang pantas mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri, ucap Arif. Tapi ingat, ini adalah peringatan terakhir. Kemudian Arif menatap Hendra. Dan Anda, Tuan Hendra, atas berbagai pelanggaran etik dan hukum yang telah Anda lakukan, Anda secara resmi dipecat. Semua bukti telah kami serahkan kepada otoritas yang berwenang. Hendra terduduk lemas. Seluruh masa depannya hancur dalam sekejap. Arif kemudian berbicara kepada semua karyawan yang hadir. Hari ini adalah hari baru untuk Bank Mega Finansial. Mulai sekarang, tidak ada lagi diskriminasi berdasarkan penampilan. Tidak ada lagi penyimpangan. Setiap nasabah, siapapun mereka, harus dilayani dengan hormat dan profesional. Dia berjalan ke tengah ruangan. Suaranya kini penuh semangat. Kita akan membangun budaya baru, budaya integritas, empati, dan pelayanan terbaik. Bagi yang ingin bergabung dalam perubahan ini, saya ucapkan selamat datang. Bagi yang tidak, silakan mengundurkan diri. Saat Arif mengakhiri pidatonya, seluruh ruangan hening sejenak, lalu tepuk tangan bergemuruh. Beberapa karyawan tua mengusap air mata, sementara yang muda bersemangat dengan babak baru ini. Hari penghakiman telah usai. Sebuah era baru telah dimulai. Dan Arif, pemuda yang dulu diusir dengan hina, kini berdiri sebagai agen perubahan yang akan mentransformasi bank ini dari akarnya. 3 bulan telah berlalu sejak hari yang mengubah segalanya. Bank Mega Finansial Cabang Sudirman kini tampak seperti tempat yang sama sekali berbeda. Meski gedung dan interiornya masih sama, energinya telah berubah total. Sebuah plakat besar terpampang di dinding lobi. Setiap orang berharga. Setiap cerita penting. Pagi ini, Arif tiba dengan mengenakan kemeja sederhana dan celana chino. Tidak ada lagi setelan jas mewah, hanya penampilan yang rapi dan nyaman. Begitu masuk, dia disambut oleh senyum tulus resepsionis baru, seorang perempuan muda dari keluarga biasa yang dipilih karena keramahan dan kompetensinya. Selamat pagi, Pak Arif. Sapa resepsionis itu dengan hangat. Selamat pagi, Maya. Bagaimana kabar ibumu yang dirawat? Tanya Arif sambil berhenti sejenak. Sudah jauh lebih baik, Pak. Terima kasih atas bantuan asuransi kesehatannya. Mata Maya berkaca-kaca. Ibu bilang, ini pertama kalinya perusahaan memperlakukan kami seperti keluarga. Arif tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Di area customer service, suasana juga telah berubah drastis. Kursi-kursi tunggu yang dulu eksklusif kini nyaman dan aksesibel untuk semua kalangan.
Terdapat area khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas. Dia menuju ruang manajer di mana seorang perempuan paruh baya dengan kacamata membaca sedang memimpin briefing pagi. Ibu Dian, mantan kepala cabang di kota lain yang direkrut karena integritas dan rekam jejaknya yang bersih. "Selamat pagi semua," sapa Arif memasuki ruangan. "Selamat pagi, Pak Arif," sahut serempak para karyawan. Ibu Dian menyambutnya dengan hangat. "Kami sedang membahas program kredit mikro untuk pedagang kecil di pasar tradisional, Pak." "Bagaimana progresnya?" tanya Arif sambil mengambil tempat duduk. "Sangat baik. Sudah 150 pedagang yang terbantu dalam 2 bulan terakhir. Yang menarik," Ibu Dian tersenyum, "omzet mereka rata-rata naik 40% setelah mendapatkan modal usaha." Di sudut ruangan, Pak Rudi berdiri dengan seragam satpam yang masih sama, tapi sekarang dengan badge baru bertuliskan Koordinator Keamanan. Wajahnya yang dulu selalu tegang kini lebih rileks. "Ada yang ingin disampaikan, Pak Rudi?" tanya Arif. Rudi mengangguk. "Iya, Pak. Atas nama tim keamanan, kami ingin melaporkan bahwa sistem antrian baru sudah berjalan lancar. Tidak ada lagi keluhan tentang perlakuan berbeda untuk nasabah tertentu." "Bagus. Dan bagaimana kondisi istrimu?" "Alhamdulillah sudah bisa beraktivitas ringan, Pak. Dokter bilang progresnya sangat baik." Rudi tersenyum lebar. "Terima kasih untuk segala bantuannya." Setelah briefing, Arif berkeliling mengamati perubahan-perubahan lain. Di dinding sebelumnya yang kosong, sekarang terpampang foto-foto nasabah dari berbagai latar belakang. Mulai dari pedagang kaki lima sampai pengusaha besar, semuanya dengan senyum yang sama bahagianya. Di area teller, terdapat meja rendah khusus untuk anak-anak yang ingin menabung. Seorang gadis kecil sedang asyik menghitung koinnya dengan dibantu teller yang sabar. "Program celengan anak sudah berjalan 2 bulan, lapor seorang teller. Rata-rata 50 anak baru bergabung setiap minggu." Saat berjalan menuju ruang kerjanya, Arif melewati ruang training di mana 15 karyawan baru sedang menjalani orientasi. Materinya tidak hanya tentang prosedur perbankan, tapi juga tentang empati dan kesetaraan. "Kita tidak pernah tahu," kata trainer kepada peserta, "nasabah yang datang dengan celana pendek dan sendal jepit mungkin adalah pemilik perusahaan besar, atau mungkin hanya seorang ayah yang ingin membuka tabungan untuk anaknya. Keduanya sama berharganya." Di ruang kerjanya yang sederhana, Arif menemukan Bu Siti sedang menata dokumen. "Lihatlah sekeliling kita, Bu," kata Arif sambil berdiri di jendela. "Inilah yang ayah inginkan. Sebuah tempat di mana uang menjadi alat untuk memanusiakan hubungan, bukan untuk mengukuhkan status." Bu Siti mendekat. "Ayahmu akan bangga, Nak. Tapi ingat, perjalanan masih panjang. Masih banyak yang harus diperbaiki." "Iya, Bu. Tapi setidaknya kita sudah memulai." Arif menatap plakat kecil di mejanya, foto ayahnya dengan pesan terakhir, "Jadilah pemimpin, bukan bos." Beberapa jam kemudian, dalam rapat dengan tim manajemen baru, Arif mengumumkan langkah berikutnya. "Bulan depan kita akan meluncurkan program Bank Keliling untuk daerah-daerah yang belum terjangkau layanan perbankan," jelas Arif. Ibu Dian menambahkan, "Kami sudah bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang paling membutuhkan. Dan untuk internal," lanjut Arif, "saya setuju dengan usulan program beasiswa untuk anak-anak karyawan. Pendidikan harus bisa diakses oleh semua." Sore itu, ketika Arif akan meninggalkan bank, seorang nasabah tua mendekatinya. "Maaf, Pak, saya ingin berterima kasih," ucap pria tua itu dengan suara bergetar. "Selama 20 tahun jadi nasabah di sini, baru kali ini saya merasa benar-benar dihargai." Arif tersenyum dan menjabat tangan pria itu. "Terima kasih kembali, Pak. Ini hak Bapak sebagai nasabah." Di luar, langit Jakarta mulai berwarna jingga. Arif berjalan kaki menuju halte bus, menolak tawaran menggunakan mobil dinas. Di perjalanan, dia melewati warung kopi tempatnya dulu sering menghabiskan waktu. "Mas Arif," sapa pemilik warung. "Seperti biasa." "Iya, Pak. Kopi hitam." Arif duduk di bangku yang sama seperti dulu. Sambil menikmati kopinya, dia melihat gedung bank di seberang jalan. Lampu-lampu mulai menyala,
menerangi plakat baru yang terpasang di depan. Ban untuk semua. Tiba-tiba, sebuah memoar menghampiri pikirannya. Dia teringat kata-kata ayahnya, kekayaan sejati bukanlah apa yang kau miliki, tapi apa yang kau berikan. Bu Siti yang datang menjemputnya bertanya, apa yang kau pikirkan, Nak? Arif tersenyum. Saya berpikir, inilah warisan sesungguhnya dari ayah. Bukan uangnya, tapi kesempatan untuk menciptakan perubahan. Dan ini baru awal. Mereka berdua berjalan meninggalkan warung kopi, melewati orang-orang yang sedang berjuang dalam hidupnya masing-masing. Ada yang seperti Arif dulu, muda, penuh mimpi, dan sederhana. Ada yang seperti Pak Rudi, tertekan oleh beban hidup tapi tetap berusaha jujur. Bank itu kini bukan lagi sekadar gedung megah dengan kaca berlapis. Ia telah menjadi simbol harapan, tempat di mana setiap orang, siapapun mereka, bisa mendapatkan pelayanan yang sama baiknya. Dan Arif, dia tetap menjadi dirinya yang sederhana. Hanya sekarang, dengan kekuatan untuk menjadikan dunia sedikit lebih adil. Baginya, uang bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mewujudkan visi ayahnya. Sebuah masyarakat di mana setiap manusia dihargai bukan dari apa yang mereka pakai, tapi dari siapa diri mereka sebenarnya. Perjalanan masih panjang, tapi langkah pertama telah diambil. Dan untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, Arif merasa damai. Dia telah menemukan makna sebenarnya dari warisan itu, bukan angka di rekening bank, tapi senyum di wajah mereka yang akhirnya merasa dihargai.